Apa itu ahli nujum negara? Jangan bermain sihir di sini. Saudara-saudara serang mereka. Dari mana datangnya pengecut ini? Berani-beraninya kamu berbalik. Hadapi aku secara langsung. Hanya dengan kamu. Belum layak. Ahli nujum negara. Dalam sekejap, pembunuh ahli tingkat dewa dihancurkan. Kakek nenek keluarga Zhao menghadap ahli nujum negara. Terima kasih atas anugerah penyelamatan dari ahli nujum negara. Besok adalah ulang tahun ke-70 saya. Saya mohon. Ahli nujum negara datang. Berikan saya kesempatan untuk membalas budi. Datang ke pesta. Tidak perlu. Jika kamu benar-benar berniat membalas budi, berikan kesempatan kepada Wei Sini dari keluarga Wei. Sebuah kesempatan. Saya mengerti. Besok di pesta ulang tahun, saya akan memberikan kontrak perkebunan tepi danau bernilai miliaran kepada Wei Sini. Nenek, Hyarga Wei ini kapan harus memegang paha penguasa kota? Tutup mulut. Berani berbicara. Master surgawi kota. Link 11 ya, orang Hao pertama di Shangjing. Han keluarga Han besar dan kecil. Aku melamarmu beberapa kali. Pesta ulang tahun besok, aku akan menikah. Diberikan. Nenek, aku tidak ingin menikah dengan Han Yuning. Dia seorang cabul. Dan sekarang aku Zhao, menghadapi kesulitan besar. Harus ada benchun luar negeri yang kuat untuk mendukung, untuk menyimpannya. Status keluarga pertama Longjiang. Jika kau tidak mau, keluarga Zhao saya akan tidak ada lagi. Hanya penguasa kota, pahlawan besar seperti itu, hanya layak untukku Zhao Ling 11. Orang lain, aku tidak akan menikah. Ling 11. Itu saja. Ya, yang memegang bunga. Pergi. Kau di sini untuk Ken buta. Ini bukan pertarungan. Tampilan agresif. Jangan menakuti orang. Aku tahu. Pergi. Apakah istri tahu? 10 miliar kontrak. Juga diatur secara khusus. Pertama kali perayaan di restoran. Sangat disengaja. Aku Daxia, Zhao Ling 11 sang dewi perang pertama. Siap. Kamu siap menikah denganku? Menikah denganmu? Tidak. Aku tidak bisa. Kamu berani menolakku? Kamu tahu tidak? Aku bukan hanya sang dewi perang pertama dari Daxia, mempunyai 100.000 tentara, tapi juga putri dari keluarga terbesar di Longjiang. Keluarga Zhao, kekayaan triliunan. Dasar apa kamu menolakku? Apa statusmu lebih tinggi dariku? Apa itu sang dewi perang pertama dari Daxia? Masih butuh aku untuk menyelamatkanmu. Kamu ngomong apa? Tidak. Maksudku, aku tidak punya status, tidak punya rumah mobil atau latar belakang. Setiap bulan cuma punya uang jajan 1.000 yuan. Yang paling penting, aku sudah menikah. Apa kamu sudah menikah? Lalu kenapa kamu kencan sama aku? Siapa bilang aku datang untuk kencan? Aku sama istriku datang untuk kencan. Maaf ya. Salah paham. Maaf. Berhenti. Cantik. Kamu ada tanda bahaya besar. Bukan bajingan. Kamu cari masalah ya? Cantik, jangan salah paham. Aku lihat dahimu gelap, tertimpa nasib buruk. Kamu benar-benar ada tanda bahaya. Jadi nanti kamu jangan mengemudi. Kalau tidak paling lama 5 menit, pasti akan ada bencana berdarah. Kamu berani mengutuk aku. Kamu percaya aku tidak akan memukulmu sampai gigimu copot? Aku tidak mengutukmu. Sudahlah, karena kamu dari keluarga Zhao. Ambil ini. 5 menit kemudian, kamu pasti akan kembali. Bersyukurlah padaku. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku akan mulai kencan. Sayang. Diam. Kamu tidak boleh menyebut sini kami sebagai istri. Ternyata kamu adalah menantu lucu dari keluarga Wei yang terkenal di seluruh kota. Kalau berani menipuku, aku akan membuatmu menelannya di depanku. Sayang, kamu mengajakku ke sini bukan untuk merayakan kontrak miliaran dan menghabiskan waktu berdua denganku. Bagaimana kamu tahu tentang kontrak miliaran itu? Sudahlah, karena kamu sudah tahu. Aku tidak akan berbelit-belit lagi. Ling Yun, kita cerai saja. Apa? Kamu mau bercerai denganku? Benar. Sekarang sini kami baru saja mendapatkan perhatian dari keluarga Zhao, keluarga terkemuka di Longjiang, dan memenangkan pesanan miliaran, dan akan menjadi keluarga kelas atas. Berubah menjadi burung phoenix.
Dan kamu Ling Yun, kamu sama seperti saat kamu menjadi menantu. Tidak ada kemajuan sama sekali. Seperti belut busuk, di selokan kotor. Bagaimana kamu pantas dengan Phoenix sejati kami? Kalau kamu tahu diri, cepat tanda perjanjian cerai. Untuk saya. Dia adalah Phoenix, saya adalah belut. Apa? Kamu ada pendapat. Kyoyaga Kami, X-Ayanyi Menggembol Ali Kyoyaga hanya dalam waktu 3 tahun. Memimpin grup W, berhasil go public, dan kamu, tidak ada prestasi, tidak ada kemajuan. Kamu selain mencuci dan memasak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sayang, saya hanya ingin bertanya. Apa yang ada di pikiranmu? Saya tahu, Ling Yun, bercerai dengan saya. Anda sulit menerima untuk sementara waktu, tapi Anda harus mencoba untuk keluar dari bayangan perceraian. Saya Wei sini, bisa melindungimu sementara, tidak bisa melindungimu selamanya. Tende Tanggani Perjanjian Sirai. Ini ada 1 juta. Adalah kompensasi perceraian untukmu. 1 juta. Wei sini. Apakah Anda tahu, dalam 3 tahun membawa grup Wei go public, di balik itu semua adalah saya yang membantu diam-diam. Bahkan kontrak miliaran ini, juga saya yang bantu dapatkan. Antara kita 3 tahun, 3 tahun perasaan ini, hanya bernilai 1 juta ini. Ling Yun, kamu terlalu naif. Kamu pikir merendahkan, dan mengklaim prestasi saya, bisa meningkatkan tingkat hidupmu. Melihat 3 tahun kita sebagai suami atas dasar perasaan, saya akan tambah 1 juta lagi. Cukup untukmu di kota kecil, aman dan stabil. Hidup seumur hidup. Putri, kau terlalu baik. Menurut saya, kau seharusnya tidak sepeser pun. Ini lucu untukmu. Puluhan miliar pesanan ini. Jelas Liu Wenjie. Li kurang berkontribusi. Dengan dia kecil yang lucu. Apa hubungannya? Li Wenjie. 10 miliar kontrak. Dia juga cocok. Dia Li Wenjie. Aku takut bahkan pintu rumah Sao tidak bisa masuk. Aku tidak pantas. Apakah kamu layak? Sini. Ini aku dari Inggris, datang melalui udara. Mawar Juliet, senilai 10 juta. Melambangkan cinta dan kesetiaan. Untuk Anda. Terima kasih Li Kurang. Apakah kamu melihat imut? Ada beberapa orang, karangan bunga mawar, bernilai 10 juta. Dan mungkin dalam hidupmu. Tidak Mempio Membelai Sach, dari mana keberanianmu? Berani menghancurkan Li? 3 menit lagi. Shaoling 11 ribuan emas akan kembali. Apakah saya memiliki Li Wenjie? Anda akan tahu jika Anda bertanya. Aku hampir menabraknya. Apa yang dikatakan hooligan itu benar. Gyo rusak. Ini adalah tanda yang mulai berlaku. Apakah itu? Dia benar-benar menyelamatkan saya. Apa? Kamu bilang Shaoling 11 sang dewi perang pertama dari Dacia akan datang. Dia itu idola saya. Saya harus segera pergi merias wajah. Sini jangan buru-buru. Kamu tidak benar-benar percaya. Perkataan pria ini kan. Benar nak. Jangan sampai kamu tertipu oleh pria ini. Dia siapa sih? Bagaimana mungkin dia tahu keberadaan Dewi Perang Ling 11? Ya sini. Kamu tidak benar-benar percaya. Dia kenal Dewi Perang Ling Shigon. Lebih baik kamu percaya. Saya ini orang terkaya di dunia. Saya tahu kamu. Sake Dewi Perang Ling Shi. Begini saja. Malam ini ada pesta ulang tahun Nenek Sao. Saya akan memperkenalkan kamu dengan Dewi Perang Ling Shi. Wah, bagus sekali. Terima kasih Tuan Li. Ling Yun, sekarang ini kamu, bagaimana bisa berbohong begitu saja? Pertama mengaku-ngaku jasa Tuan Li, lalu berbohong kalau kamu kenal Dewi Perang pertama dari Dacia. Kamu sangat mengecewakan saya. Lihat Tuan Li, dia itu orangnya benar-benar bekerja keras. Saya mengaku-ngaku saya berbohong. Wei sini sadarlah. Saya ini suami kamu. Kamu lebih percaya perkataan orang lain daripada saya, Singi. Saya tanya kamu. 3 tahun ini, apakah kamu pernah benar-benar mencintai saya? Sini. Kunang-kunang dan bulan purnama. Mana mungkin bisa sejalan? Sayang, aku sarankan kamu lebih bijak. Segera tanda tangani perjanjian cerai. Jangan halangi aku mengejar Singi. Oh, ternyata sudah ada pengganti. Lalu kenapa kamu bilang hal-hal yang muluk-muluk itu? Ling Yun 0. Kamu tidak perlu mengatakan hal-hal itu untuk menyakitiku. Aku dan Li Xiao hanya teman biasa saja. Tapi ada satu hal yang dia katakan dengan benar. Bagaimana mungkin kunang-kunang bisa sejalan dengan bulan purnama? Kita sudah seperti langit dan bumi. Tanda tangan saja, agar kita semua bisa menjaga martabat. Jadi, inikah caramu memberiku martabat? Bagus sekali.
Antara kita, benar seperti kunang-kunang dan bulan purnama. Hanya saja kamu tidak bisa membedakan siapa bulan purnama dan siapa yang kunang-kunang. Suratnya sudah ditandatangani. Mulai sekarang, kita berpisah dengan damai. Wei sini. Semoga kamu tidak menyesal. Ling Yun, hal yang paling kusesali adalah tidak cerai denganmu lebih awal. Yer, ayo pergi. Kamu sudah lama kembali kan? Kenapa tidak muncul lebih awal? Kalau muncul lebih awal, tidak akan melihat adegan cerai yang begitu dramatis. Menyedihkan. Ayo, mari menikah. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Ling 11 tarik seseorang di jalan. Menikahlah denganmu. Aku tidak begitu saja menikah dengan seseorang, Ling Yun. Meskipun aku tidak tahu mengapa Anda melakukannya, menjadi limbah di mata orang lain. Tapi kau pasti orang yang mampu. Kalau tidak, dan tidak mungkin bahwa aku keluar dari kecelakaan mobil. Jika kau mau, aku bisa memberimu kesempatan. Membiarkan Anda menghadiri malam pesta ulang tahun nenekku. Temui lebih banyak orang yang sukses. Jalan menuju kesuksesan sejak saat itu. Sukses. Tidak perlu. Kau akan makan nasi lunak. Kapan? Di malam hari mantan istrimu akan ikut juga. Tapi kau sedikit termotivasi. Kau akan ikut denganku. Apa yang dia lakukan dengan saya? Kau harus berhenti untukku. Aku juga mengundang orang sungguhan di telapak tangan Tian Shifu, Master Hong. Dia juga akan pesta ulang tahun nenek. Karena Anda akan melihat dan seni rune. Jika bisa masuk mata Guru Hong, masuki rumah Tianxi. Bahkan jika tidak bisa menjadi penguasa kota. Di bawah 1 orang, pahlawan di atas 10.000 orang dapat mencapai karir. Master Hong, murid kecilku, memang sudah lama tidak bertemu. Oke, aku pergi. Kakek, kamar dagang Tianlong kami. Ini kamar dagang pertama Daxia. Sebuah rumah kecil Longjiang Zhao. Mengapa itu layak untuk Anda? Datanglah ke Heishou secara langsung. Kau tahu APA. Rumah Sao ini kecil, tapi dia memukul mundur. Kuil Sakura. Serangan agresif. Tebak apa alasannya? Itu harus dikatakan pasti karena musim panas. Dewa perang wanita pertama, Zhao Lingxia. Bodoh, Zhao Lingxi hanyalah satu. Dewa perang junior. Bagaimana dia bisa mengalahkan Tian Zhao pada kesabaran? Aku mengerti. Sepanjang musim panas ini, mampu tanpa menyadarinya. Mengalahkan Tian Zhao pada ninja. Hanya satu kaisar kota. Itu benar. Tidak heran. Bahkan keluarga Han di Beijing kirim seseorang untuk berpartisipasi pesta ulang tahun Zhao. Juga menikahi Ling 11. Ternyata bukan untuk rumah Zhao, tapi untuk penguasa kota. Orang ini berdiri. Jelas baik. Tapi sakit parah. Sayang sekali. Kakek, apa yang terjadi padamu? Kakek, cepat. Jangan goyang. Goyangkan kakekmu lagi. Itu benar-benar mati. Kau tiga. Ini adalah anjing besar. Berani mengutuk kakekku. Kakak jangan khawatir. Aku akan memberikan Dokter Wu telepon. Tunggu dia datang. Pasti bisa menyembuhkan kakek. Kalau tabib itu sampai, siap-siap saja untuk mengurus jenazah kakekmu. Tunggu. Kamu bisa menyelamatkan kakekku. Tentu saja. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan. Baiklah. Asalkan kamu menyembuhkan kakekku, saya akan memberimu 10 juta. Sikap itu penting. Kamu ngapain? Berhenti. Kalau kakekku sampai ada apa-apa, saya tidak akan memaafkanmu. Tidak bisa membedakan benar salah. Tidak tahu beda baik jahat. Sama-sama keluarga. Nasibmu jauh di bawah adikmu. Berani-beraninya mengutuk aku mati. Cari mati. Tunggu. Kakek sudah sadar. King Kong. Aku kenapa ini? Kakek, barusan kamu kambuh, pingsan. Ada seseorang yang menyelamatkanmu. Cepat cari dia. Siapkan hadiah besar untuk berterima kasih atas jasa menyelamatkan nyawa. Baik. Saya akan segera menyiapkannya. Tunggu. Kakek anak itu cuma anak miskin. Mana bisa menyembuhkan penyakit? Menurutku, sebaiknya saya telepon tabib Wu. Tunggu dia datang untuk memeriksa. Kak, jangan berprasangka buruk sama orang. Kakek saya akan segera memberi orang. Siapkan hadiahnya. Dulu Master Langit Pelindung Negara juga berasal dari rakyat jelata. Memang tidak boleh ada persangka APA pun. King Kong cepat pergi. Baik. Ada apa dengan Sumuda? Sampai segitu buru-burunya. Dokter Wu, cepat periksa kakek saya. Bagaimana keadaannya? Baik, jangan panik. Su tua kehabisan tenaga hidupnya. Ini seperti cahaya terakhir sebelum mati. Cepat-cepat.
Makan pil kecil ini. Kalau tidak dalam sekejap, nyawanya bisa terancam. Sudah kubilang si Xiao San. Sama sekali tidak bisa mengobati. Cepat. Cepat minum obatnya. Dr. Wu. Bantu kakek saya istirahat dulu. Baik. Xiao San berani menantangku. Keluarga Su dari kamar dagang Tianlong harus membayar akibatnya. Su muda cepat pergi. Su tua serahkan padaku, tenang saja. Yang tuan rumah sudah lama mendengar namamu. Chen tuan rumah. Saya habiskan. Li muda, siapa kedua orang itu? Kenapa begitu sombongnya? Tahukah kalian? 5 tahun lalu, Longjiang awalnya adalah Sao Yang Chen. 3 keluarga besar berdiri sejajar. Kedua orang itu adalah kepala keluarga Chen dan Yang. Singi. Hanya tahu Zhao Ling 11. Pasti keluarga Zhao yang nomor 1. 5 tahun lalu, Zhao Ling 11 muncul tiba-tiba. Di perbatasan utara membunuh 3.000 musuh. Sendai Ryan membunuh Dewa Perang Utara. Sebagai Dewi Perang nomor 1 di Xia, dia adalah idola di Heitai banyak wanita. Idola dalam hati mereka. Sayang sekali, kewibawaan Dewa Perang Ling 11 begitu mengagumkan. Tapi aku tak berkesempatan untuk melihatnya. Benar sekali, sejak saat itu, keluarga Zhao langsung melesat. Dan menjadi keluarga nomor 1 di Longjiang. Dan keluarga Wei kita juga dibantu oleh Tuan Muda Li, berhasil bekerja sama dengan keluarga Zhao. Bisa dibilang setengah langkah masuk ke lingkaran masyarakat atas. Ibu Wei terlalu sopan. Yang utama adalah kemampuan Xin Yi luar biasa. Dihargai oleh keluarga Zhao. Tenang saja Xin Yi. Dewa Perang Ling 11 akan memimpin secara pribadi perayaan ulang tahun Nyonya Tua Zhao. Hari ini, kamu pasti akan melihat kehebatannya. Kenapa orang ini datang? Ling Yun, kenapa kamu datang? Masih harus ditanyakan? Pasti tahu kamu di sini. Sengaja menyusup masuk. Terus memburumu kan? Kalian bisa datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu siapa? Berani sejajar dengan kami. Kalau begitu katakan padaku, kalian siapa? Kamu dengarkan baik-baik. Tuan Muda Li adalah putra sulung dari keluarga ternama di Longjiang. Keluarga Li baru saja dia membantu putriku mendapatkan kontrak bernilai miliaran dengan keluarga Zhao. Dan kerjasama dengan keluarga Zhao. Lebih jauh lagi berarti setengah langkah keluarga Wei kita memasuki masyarakat atas Longjiang. Ling Yun, kamu yang hanya makan dari uang wanita, suami yang tidak berguna, bisa bandingin sama kita. Nomor 1, kontrak ratusan miliar itu aku yang perintahkan Zhao kasih. Nomor 2, siapa yang kasih kalian? Berani segitunya, baru setengah kaki, masuk ke kalangan atas, sudah berani segitunya. Kalau aku kasih tahu kalian, aku adalah raja di kalangan atas, maka kalian semua bakalan merangkak ngomong sama aku. Apa? Kamu bilang kamu, raja di kalangan atas, bilang bisa perintahkan Zhao. Ling Yun, di acara para bangsawan, kayak gini, berani ngomong gede. Gak takut mati, Ma. Siapa sih ini? Di acara ultah nenek Sao. Bilang segitunya. Gak mau hidup. Dari dulu denger Wei. Ada suami yang gak berguna. Hari ini ketemu. Memang gak salah denger. Gak tahu tempat. Ngomong besar. Memang cara cari mati. Ling Yun, ngomong apa sih? Cepetan minta maaf. Sama Tuan Chen sama Tuan Yang. Nanti aku gak bisa lindungin kamu. Bilang minta maaf sama mereka. Kalian berdua pantas. Nah. Tahu gak? Perkataan itu bisa bawa sial. Saud Chen. Kamu terlalu baik. Sama yang kaya. Anak muda yang tidak tahu diri. Harus ditampar 300 kali. Diajari pelajaran yang baik. Kalau tidak, lambat laun juga akan mati. Dua kepala keluarga. Maaf, Ling Yun belum pernah melihat situasi sebesar ini. Sekali bicara tanpa berpikir. Saya minta maaf atas namanya. Mohon maafkan dia. Karena Nona Wei memohon, kami akan melihat. Atas nama keluarga Zhao, berikan dia kesempatan. Asal dia berlutut di tanah. Memorize saya 3 kali sujud. Lalu menampar dirinya sendiri 10 kali. Lalu keluar dari ruang pesta. Saya tidak akan mengejar lagi. Saudara Chen, bagaimana menurutmu? Hari ini pesta ulang tahun nenek Zhao. Tidak pantas melihat darah. Cara ini sangat baik. Ling Yun, cepat datang berlutut, meminta maaf pada mereka. Minta maaf pada mereka. Sudah kubilang mereka tidak pantas. Bahkan jika Ling 11 sang dewa perang sendiri ada di sini, tidak pantas membuatku minta maaf. Ling Yun, kamu berani sekali. Kenapa dulu aku tidak tahu? Kamu punya nyali besar. Baru saja menyinggung 2 kepala keluarga, lalu menyinggung dewa perang Ling 11. Apakah kamu sangat terburu-buru untuk menemui Yan Wang? Ling Yun, kamu diam saja. Hari ini, benar-benar ingin mati di sini. Li Xiao, aku tahu, kamu punya banyak teman. Bisakah kamu membantu Ling Yun? Permohonan. Singi, bagaimana aku bisa membantu ini? Ling Yun hari ini, mengacau pesta ulang tahun Nyonya Zhao, Jan Mengena Kilyar Zhao, serta dewa perang Ling 11. Sudah tidak ada jalan keluar lagi.
Nanti saat Dewa Perang Ling 11 datang, jauhkan diri dari orang ini, agar darahnya tidak mengenai kamu. Lingyan sendiri yang mencari masalah. Jangan lagi kau membela dia. Kalau Dewa Perang Ling 11 marah, keluarga Wei kita tidak akan tahan. Dua kepala keluarga. Sini kami sudah bercerai dengan pria ini. Mohon kepada kalian jangan sampai mengikut sertakan keluarga Wei kami. Tenang saja, karena keluarga Wei mengerti situasi. Kami para bangsawan, juga orang yang adil, tidak akan mengikut sertakan kalian. Anak muda, sebelumnya, kau menghina kami. 4 keluarga besar. Kami bisa memaafkanmu, tapi kau seharusnya tidak. Sekali-kali mensyariatkan kata-kata kasar. Mengenai Dewa Perang Ling Shiku. Dia adalah kebanggaan Longjong. Hari ini, aku mewakili para bangsawan Longjong menjatuhkan hukuman mati padamu. Kau mewakili bangsawan Longjiang. Kau tanya mereka belum. Mengenai Dewa Perang Ling Shi. Sama saja dengan menampar Longjiang dan wajah para bangsawan dan pejabat terkemuka. Hyarga Chen saya mendukung keputusan Tuan Yang. Dengar enggak? Ling Yun, sekarang kedua kepala keluarga Chen dan Yang sudah memvonismu hukuman mati. Menurutmu hari ini, kamu masih bisa lolos dari maut ini? Benar, saya Pa Yang berani mengenai Dewa Perang Ling Shi. Sama saja dengan melawan keluarga He. Saya mendukung hukuman mati untuk Ling Yun. Keluarga Ye juga setuju. Vonislah Ling Yun hukuman mati. Hukuman mati, hukuman mati. Siapa yang berani? Wanita cantik saya Pa Kamu. Apa hakmu mempertanyakan keputusan kami? Di sini ada keputusan para bangsawan. Ini sudah jelaskan. Menurutku, dia pasti si Ling Yun yang tidak berguna itu. Menggunakan uang keluarga sini kami untuk memelihara si wanita simpanan di luar. Putri, kamu tadi masih membelanya. Dia sudah merayu wanita lain. Ling Yun, aku benar-benar salah menilaimu. Aku sebelumnya merasa bersalah padamu, memberimu 1 juta sebagai kompensasi. Sekarang ternyata, kamu sama sekali tidak pantas. Mary bersalah dalam hidupku. Jika aku bilang, aku dan Nona Zhao, hari ini pertama kali bertemu, kamu percaya? Tuan Ling, jangan terlalu kaku. Kita ini baru saja mengurus surat nikah pasangan suami istri yang sah. Aku mengerti. Gadis ini tumbuh sangat cantik. Bagaimana kita bisa bertemu untuk pertama kalinya hanya dengan pria ini? Bagaimana dengan pernikahan? Kau mencuri uang Wei. Kekasih yang dibesarkan di luar. Tidak sabar untuk bercerai. Sudah diperbaiki. Kau sangat lapar. Tutup mulut. Pemilik rumah Yang. Kau memukulku. Wanita ini secara terbuka mempertanyakan Anda berdua. Aku di awal kalian berdua. Keluar dari pamanmu. Kau ingin mati. Jangan sampai kita. Apa yang kalian lakukan? Dia membuat masalah. Ya Tuan Yang. Ini juga untuk Li. Jaga keagunganmu. Kau tahu siapa dia? Dia tidak hanya Ling Yun pria ini. Apakah Anda menghabiskan uang untuk kekasih Anda? Identitas apa lagi? Kalian juga. Apakah Anda pikir begitu? Dua pemilik rumah membuat kalian tertawa. Ini adalah mantan suami saya. Dia adalah juru masak keluarga. Kecuali biasanya, cuci dan masak. Tidak ada. Dia tidak bisa. Orang besar apa? Juga mengundang dua pemilik rumah. Lihatlah rumah dan kami di Zhao. Wajah keluarga Wei. Biarkan mereka hidup. Mengusir mereka. Sini apa yang kau bicarakan? Saya tidak melihat kedua pemilik rumah. Apa kau marah? Kenapa kamu masih membelanya? Para kepala keluarga, apa yang dikatakan putri saya tadi? Semua omong kosong. Jangan diambil hati. Kami sekarang tidak ada hubungan lagi dengan Ling Yun. Bagaimana kalian ingin menangani dua orang yang mengacau acara ini? Ya, bisa saja. Jangan sungkan-sungkan. Benarkah? Kurasa keluarga Wei ini benar-benar buta mata. Tidak tahu apa yang keluarga Zhao lihat dari kalian. Hingga memberikan proyek bernilai miliaran kepada kalian. Kepala keluarga Chen, apa maksudmu? Apa yang salah kami lakukan? Salah. Tahukah kalian? Dia adalah putri keluarga Zhao yang kalian sebut-sebut. Dewi perang nomor 1 di Dacia. Zhao Ling 11. Apa? Ini tidak mungkin. Apa? Pria Ling Yun ini bagaimana bisa mendekati Dewi perang Ling 11? Tidak menyangka. Idola yang selalu kukagumi, Dewi perang Ling 11, berdiri di depan mataku. Tetapi aku tidak mengenalinya. Li Wenji ya. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu yang membantu keluarga Wei mendapatkan kontrak miliaran. Kenapa? Dewi Perang Ling 11 ada di sini, tetapi kamu tidak mengenalnya. Aku memang belum pernah bertemu Dewi perang Ling 11. Tapi aku pernah bertemu kakaknya.
putra tertua keluarga Zhao Yiming. Benarkah? Wei sini. Aku sudah bilang padamu. Li Wenjie ini bahkan tidak bisa masuk ke gerbang keluarga Zhao. Sekarang kamu percayakan. Ling Yun. Menempel pada putri keluarga Zhao. Ling 11 sang dewa perang. Kamu sangat bangga ya? Kamu benar-benar berpikir, mengandalkan wanita untuk naik adalah hal yang membanggakan. Kapan kamu baru akan mengerti? Sebagai seorang pria, harus memiliki ambisi Ling Yun. Memiliki kemampuan yang luar biasa. Seperti ahli nujum negara. Dengan kekuatan sendiri langsung menembus langit. Itulah kekuatan sejati. Dan kamu hanya memiliki nama. Tapi hanya bisa mengandalkan wanita. Meskipun kamu berdiri setinggi apapun, aku tetap tidak akan menghargaimu. Ternyata kamu melihatku seperti ini. Wei sini ya. Paman Chen bilang keluarga Wei tidak punya mata dan itu benar. Karena kamu tidak mengenal suamimu sendiri yang sudah hidup bersamamu selama 3 tahun. Kamu tidak mengenalnya. Karena kamu Wei sini tidak menghargai. Maka aku Zhao Ling 11 yang akan mengambilnya. Aku, Dewi Perang pertama dari Dacia, Zhao Ling 11, di sini menyatakan, aku juga akan menikah dengan Ling Yun. Langit sebagai perantara, bumi sebagai mahar. Langit dan bumi sebagai saksi. Aku Zhao Ling 11. Aku juga akan menikah dengan Ling Yun. Langit sebagai perantara, bumi sebagai mahar. Langit dan bumi menjadi saksi. Hong Tianxi. Kilat yang tiba-tiba ini. Dan suara lonceng apa maksudnya? Kilat di siang hari. Lonceng berbunyi meriah. Ini adalah perayaan langit dan bumi. Di dunia ini, yang bisa menggerakkan hukum langit, hanya ada satu orang, yaitu guru besar saya. Tianxi penjaga negara. Tampaknya ada kabar baik yang akan terjadi. Jika Tianxi penjaga negara mendapat kabar baik, saya harus segera menyiapkan hadiah. Tampaknya Tianxi penjaga negara kita kali ini menemukan pasangan yang baik. Mempraktikkan 4 hukum besar. Hukum bumi kekayaan dan pasangan sudah lengkap. Akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sesepuh besar, Anda takut ya? Asalkan kita bisa menghancurkan Ling Yun itu dan mendapatkan peta rahasia negara kita. Posisi Tianxi penjaga negara. Saya Qin Bai Chuan juga bisa duduk. Murid saya Han Yuming sudah bergerak. Baki. Selanjutnya, semuanya tergantung padamu. Zhao San, giliranmu tampil. Pastikan kamu merusak pernikahan adikmu. Sampai bisa membuat langit dan bumi merayakan. Tampaknya wanita ini tidak hanya sangat tulus, tapi juga diakui oleh hukum langit. Di masa depan, pasti bisa maju dengan pesat. Dewa Perang Ling 11. Bukankah kamu bertunangan dengan Han Dashao dari keluarga Han? Kenapa tiba-tiba menikah dengan pria ini? Benar Ling 11. Rumah Han itu, tapi keluarga terbesar di Shangjing. Anda tiba-tiba hancur kontrak pernikahan dengan Han. Ini, ada yang salah. Aku menghormati kalian berdua sebagai penatua, jadi saya memanggil Anda paman. Tapi kalian bergantung pada yang lama, tidak mengganggu pernikahan saya. Belum lagi saya Zhao Ling 11, itu dimeteraikan oleh Tuhan. Dewa Perang wanita pertama musim panas. Hari ini, siapapun yang datang, pernikahan ini, aku sudah selesai. Benarkah? Zhao Ling 11. Kau begitu keras kepala. Terlepas dari rumah Zhao. Jangan takut nenek marah. Pernah melihat Zhao kurang. Kau adalah adikku. Untuk menikah. Tepatnya, Kau tahu identitas adikku. wanita pertama musim panas. Karena kita tahu. Kenapa kau menikahinya? Hanya guntur hari itu. Ini surga dan bumi. Merayakan pernikahan untuk saya berdua. Surga dan bumi. Apa yang indah. Saud era Zhao. Jangan tertipu oleh anak ini. Dia adalah orang yang ditinggalkan. Anjing pemakaman. Jangan katakan adikmu, Ling Shi God of War. Babi tua di kandang babi. Dia tidak layak. Cari mati. Zhao Ling 11. Saudaraku. Pengingat yang baik hati. Kontrak pernikahan Han. Bukannya kau bilang batalkan. Itu bisa dibatalkan. Masih ada aku di matamu tidak? Maaf.
Kemarin keluarga Zhao hampir mengalami bencana besar di saat genting. Kamu malah ingin mengkhianati negara demi keuntungan pribadi. Sejak saat itu, aku tidak menganggapmu sebagai kakak lagi. Mengkhianati negara demi keuntungan pribadi. Keluarga Zhao hampir mengalami bencana besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Diam semua. Ling Shi, kamu ngomong apa sih? Kemarin situasinya sangat genting. Master Nasional datang ke keluarga Zhao kami untuk melindungi keberlangsungan keluarga Zhao. Aku sempat salah bicara. Kamu tidak perlu terus-terusan membahas hal ini. APA, Tuan Zhao kamu bilang tadi. Master Nasional tadi malam datang ke keluarga Zhao kamu. Benar. Seperti yang kita ketahui, keluarga Zhao kami turun-temurun setia. Menjaga harta negara untuk Xia. Peta rahasia Xia. Sekarang ada penjahat yang menyerang. Di saat genting, Master Nasional datang ke keluarga Zhao. Membunuh penjahat. Melendangi harta negara. Dan memuji keluarga Zhao kami. Karena berjasa melindungi harta negara. Keluarga Zhao ternyata mendapat kesempatan seperti ini. Benar-benar mendapat berkah dari musibah. Dipandang oleh Master Nasional. Keluarga Zhao ini mungkin akan melesat naik. 5 tahun lalu, Dewa Perang Ling 11 muncul. Sekarang mendapat perhatian Master Nasional. Mungkin akan melampaui Longjiang. Masuk ke dalam 10 keluarga besar di seluruh negeri. Saudara Zhao. Saya dari keluarga Li bersedia mengikuti saudara Zhao sebagai panutan. Mohon saudara Zhao untuk membimbing kami lebih banyak lagi. Tentu saja. Asalkan kalian memiliki cukup ketulusan, kami secara alami tidak akan mengecewakan kalian. Ini aku mengerti. Keluarga Li saya bersedia memberikan setengah dari kekayaan keluarga untuk merayakan ulang tahun Nyonya Tua Zhao. Saya dari keluarga juga bersedia memberikan setengah dari kekayaan ulang tahun Nyonya Tua Zhao. Zhao Yiming sudah cukup. Bagaimana kamu berani menggunakan nama Tianxi Zhenguo untuk mengumpulkan kekayaan secara diam-diam? Apa kamu tidak takut Tuan Besar akan menyalahkanmu nanti? Dewa Perang Ling 11. Apa maksudmu dengan perkataanmu barusan? Apa yang dikatakan oleh keponakan menggunakan nama besar Tianxi Zhenguo secara tidak sah? Itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Tianxi Zhenguo adalah tiang penyangga negara. Melendangi wilayah dan menenangkan mengentarkan New Zalur. Melindungi si Raya. Dianggap sama terhormatnya dengan dewa bagi kita semua. Bagaimana mungkin bisa mentolerir orang rendahan? Menggunakan nama besarnya secara tidak sah untuk keuntungan pribadi. Tianxi Zhenguo bukanlah preman jalanan. Apakah menggunakan namanya sekali saja harus membuat seseorang dihukum mati? Diam. Lin Yun, meskipun kamu adalah suamiku, saya tidak bisa mentolerirmu merendahkan Tianxi Zhenguo seperti itu. Jangan gunakan pengetahuan dangkal dan pemahamanmu yang sempit untuk mencoba memahami yang mulia Tianxi Zhenguo. Baiklah, bagus. Aku tidak bilang aku tutup mulut. Beri aku ketenangan. Aku tahu. Keluarga Zhao saya mendapatkan penghargaan guru surgawi kota. Terbang ke langit. Semua orang pasti tidak akan percaya. Namun, aku bisa membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Apakah Zhao kurang? Anda bisa pergi ke kota. Datanglah ke tempat kejadian. Master surgawi kota. Dunia yang bahagia. Kebebasan seksual. Apa itu rumah Zhao saya? Bisa datang ke situs. Namun, pesta ulang tahun hari ini dan pria besar lainnya. Untuk hadir. Orang ini kuat. Sepanjang musim panas. Kedua setelah pemilik. Master surgawi kota. Dan beberapa orang tua. Ambil alih kamar dagang Daxia selama beberapa dekade. Dapat disebut negara kaya. Di atas 10.000 orang. Ambil alih bisnis. Apakah itu? Kamar dagang Tianlong. Itu benar. Itu adalah kamar dagang Tianlong. Kepala ini duduk. Itu untuk kamar dagang Tianlong. Dan diatur. Kamar dagang Tianlong. Mengemudi di Longjiang. Aku tidak tahu. Sepertinya aku yang benar-benar di rumah Zhao. Membuka celah. Tampaknya sesi ini. Kabinet Longjiang. Bukan keluarga Zhao. Hari ini. Pemilik Longjiang. Masih Gubernur Long Xihai. Yiming keponakan terlalu rendah hati. Long Xihai 3 tahun lalu. Datang ke Longjiang. Memang dasarnya lemah. Bagaimana bisa mendapatkan penghargaan dari guru negara. Dan berteman dengan keluarga Zhao dari asosiasi Tianlong. Apalagi dibandingkan. Ya. Saudara Zhao. Jangan terlalu rendah hati lagi. Qilyargeli. Siap mendukung keluarga Zhao sepenuhnya. Keluarga Wei. Siap mendukung keluarga Zhao sepenuhnya. Baik. Ini adalah putri keluarga Wei. Memang cantik alami. Luar biasa berbakat. Non Wei. Masih muda dan cantik. Sudah menikah. Sangat disayangkan. Yang Master Zhao, putri saya memang pernah menikah. Tapi orang itu adalah pria manis yang hidup bergantung. Menikah masuk keluarga Wei selama 3 tahun. Hanya tahu makan dan minum gratis. Tidak pernah menyentuh putri saya. Sekarang putri saya sudah single lagi. Masih perawan. Kalau yang Master Zhao berminat, hubungin kedua keluarga kita. Bisa lebih dekat. Tidak ada salahnya. Mama ngapain sih? Yang Master Zhao, maaf. Non Wei tidak perlu minta maaf. Mungkin saja, kita nanti benar-benar menjadi satu keluarga. Ya kan? Bibi Wei. Benar-benar yang Master Zhao. Sini. Coba ajak bicara Xiao lebih banyak. Asah rasa cinta. Bu jangan ngomong sembarangan. Ada banyak orang yang melihat. Wei Xiaoji benar. Masih ada banyak waktu. Aku penasaran dengan mantan suamimu. Benar-benar penasaran. Padahal kamu, seorang wanita cantik. Beberapa tahun ini tidak pernah disentuh. Aku belum pernah melihat orang yang tidak berguna seperti ini. Zhao Xiong tidak tahu. Pria ini, jauh di sana, dekat di sini, adalah suami baru.
Adikmu, Lingyun. Apa? Zhao Ling 11, apa yang kamu lakukan? Kamu mencari orang yang diusir keluar. Menantu pria. Kamu mau menempatkan keluarga Zhao dan keluarga Han di Shangjing di mana? Siapa yang aku Zhao Ling 11 nikahi adalah urusanku sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga Zhao dan Han? Apalagi, Lingyun lebih hebat dari yang kalian bayangkan. Jauh lebih hebat. Hari ini aku akan membantunya. Membuktikan di depan semua orang. Kamu Wei Xingyi bercerai dengan Lingyun adalah kerugian bagi keluarga Wei. Kamu pasti akan menyesal. Zhao Xiaojie, dulu kamu adalah Dewi Perang nomor 1 di Dacia. Adalah idolaku, tapi tindakanmu hari ini benar-benar membuatku kecewa. Sangat kecewa. Lingyun ini hanya memiliki wajah yang tampan, tapi tidak punya kemampuan. Tidak mau berkembang. Ternyata Nona Zhao juga orang yang tidak bisa membedakan benar salah ya. Lihat saja, di mata orang lain, aura idola MU runtuh. Benar begitu Nona Wei. Kamu berbicara seperti ini padaku. Tidak takut aku membatalkan pesanan ratusan miliar dengan keluarga WMU. Kurang ajar. Kamu berani memukulku. Memukulmu saja sudah ringan. Zhao Lingxi, kamu terlalu kurang ajar. Kontrak keluarga Wei ini diberikan oleh sang junjungan. Kamu berani mengatakan ini. Tidak takut sang junjungan marah dan membahayakan keluarga Zhao kita. Omong kosong. Di mata orang pola pikirku, sekecil inikah? Sekali-sekali mau membunuh. Bisik-bisik apa lagi? Maksudku, kalau kamu tidak bisa mengendalikan tanganmu ini, suka sembarangan memukul, lebih baik tidak usah ada. Apakah kamu mengancamku? Mana berani aku mengancam? Kamu Tuan Besar Zhao. Takutnya langit tidak bisa ditebak. Jangan-jangan langit tidak suka dengan tanganmu ini. Tiba-tiba jatuh sebilah pisau dan memotongnya. Diamlah sayang. Tuan Besar Zhao ditakdirkan oleh langit. Mana mungkin dihukum langit? Lihat saja. Langit tidak bisa ditebak. Di langit, tidak hanya kue yang jatuh, terkadang, pisau juga. Itu juga sangat mungkin. Kau kurang di sini. Berpura-pura menjadi hantu. Aku berdiri di sini hari ini. Kau menjatuhkan pisau. Bunuh aku dan lihat. Saudara, aku akan mengingatkanmu lagi. Lingyun bukan permukaanmu. Sangat sederhana untuk melihat. Jika aku benar-benar mengganggunya, aku takut kau mati. Aku bahkan tidak tahu. Satu makan nasi lunak. Tidak ada gunanya. Bisa mengancam saya Zhao Yiming. Kakak. Anda melihat orang. Terlalu buruk. Saya memiliki visi yang buruk. Lebih dari omong kosong. Kuat membual di mana-mana. Peniruan prestise kota. Aku tidak akan mengatakan. Katakan saja kamar dagang Tianlong. Kenapa aku tidak tahu? Kamar dagang Tianlong akan datang. Pesta ulang tahun nenek. Itu karena kau tidak. Hidup dan mati kita. Di mata. Kemarin aku Zhao menghadapi bahaya besar. Kerugian besar. Itu semua aku. Kerja keras. Kamar dagang Tianlong. Dan kau. Tapi itu hancur. Kontrak pernikahan Han. Menemukan satu. Pria terkenal di seluruh kota. Kau malu. Rumah saya Zhao. Masih mempermalukan rumah Han. Setelah beberapa saat Han akan datang. Bagaimana Anda menjelaskan kepadanya? Apa yang harus saya jelaskan? Siapa yang menikah? Urusan sendiri. Aku akan menikahi Lingyun. Tidak ada yang bisa mengubah niatku. Benarkah? Kalau aku membunuhnya, bisakah mengubah niatmu? Berani kau, Zhao Yiming. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tapi kau ingin membunuh suamiku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku sendiri adalah prajurit tingkat Dewa Perang. Kalau benar-benar bertarung, kau tidak punya peluang menang. Adikku, kau benar-benar naif. Lucu sekali. Ayo. Lihat baik-baik. Apa ini? Perintah keluarga. Sujud. Kenapa nenek memberikan perintah keluarga padamu? Aku sebenarnya adalah putra sulung keluarga Zhao. Lambat laun akan menjadi milik saat keluarga Zhao dalam kesulitan. Akulah yang mengundang sekutu terkuat keluarga Zhao, Kongsi Naga Langit. Dan kau hanya memiliki nama prajurit wanita terhebat di Xia. Tidak memikirkan keluarga. Bisa apa kau melawan Parenta Keluarga ini? Tidak menghormati Parenta Keluarga. Membatalkan pernikahan senaknya. Pria liar yang kau bawa dari luar. Aku bunuh. Kau terima. Tuan Zhao, Lingyun tidak bersalah. Pengalaman sosial, tidak mengerti urusan keluarga kaya. Antara mereka, saya mohon Anda melihat. Atas nama keluarga Wei saya, maafkan dia kali ini. Lagi pula Tuan Baci, hanya menyuruh saya merusak mereka. Tidak bilang harus membunuhnya. Karena Xingyi yang memohon. Maka saya setuju. Pergilah. Jangan sampai saya melihatmu lagi Longjiang. Lingyun cepat pergi. Jangan membuat masalah di sini. Nanti membuat Zhao Xiao marah. Saya benar-benar tidak bisa melindungimu. Saya butuh perlindunganmu. Zhao Yiming yang kecil saja, belum sampai, membuat saya lari ketakutan. Seseorang yang hanya bisa hidup dari wanita, suami tak berguna. Tidak menyangka tulangnya begitu keras. Date Hengkla. Hancurkan tulangnya. Tulang siapa yang akan kau hancurkan? Siapa yang berani menyakiti tamu kehormatan dari Serikat Dagang Tianlong? Chen Shihao dari Keluarga Chen Longjiang. Bolehkah saya bertanya, siapa Anda dari Serikat Dagang Tianlong? Saya Su King Kong dari Serikat Dagang Tianlong. Yang Ming Tao dari keluarga Yang Longjiang. Menghadap Nyonya Besar Su. Zhao Yiming dari keluarga Zhao Longjiang. Menghadap Nyonya Besar Su. Semua bangunlah. Tidak menyangka Nyonya Besar Su datang sendiri.
untuk merayakan ulang tahun nenek Zhao. Menunjukkan betapa pentingnya Serikat Dagang Tianlong bagi keluarga Zhao. Keluarga Zhao benar-benar akan melesat. Ya. Gelombang belakang sungai, Yangtze mendorong gelombang keponakan Zhao, Xian masih muda. Saya tidak tahu Nona Su mengemudi lebih awal. Zhao merindukan. Tolong Nona Su. Kursi kepala. Kau adalah rumah Zhao, pewaris kontemporer. Itu benar. Anda juga cocok. Nona Su. Kau memukulku. Apakah kau akan menyakiku? Kamar dagang Tianlong. Nona Su. Tidak adil. Aku benar-benar tidak tahu. Kamar dagang Tianlong Anda. Tamu terhormat. Apakah ada kesalahpahaman? Jika aku benar-benar lalai. Tamu terhormat kamar dagang Tianlong Anda. Cobalah untuk membuat kompensasi apapun. Zhao kurang sebagai tuan rumah. Tidak pernah mengabaikan tamu manapun. Tidak ada tamu yang lalai. Itu benar. Mereka semua bisa membuktikan. Aku bisa bersaksi. Kalian adalah saat aku buta. Masih tuli. Apakah saya melihat dengan mata kepala sendiri? Apa yang saya dengar? Bisakah ada yang salah? Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Beri aku kamar dagang Tianlong sekarang. Tamu itu menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Aku bisa memberimu rumah Zhao. Vitalitas garis depan. Nona Su. Aku tidak tahu. Siapa tamu Anda? Zhao Kerang. Aku benar-benar ingin mengatakan. Hari ini tampaknya hanya untuk satu orang. Maksudmu? Dia hanya satu. Diusir keluar. Menantitak berguna. Bagaimana mungkin dia tamu kehormatan? Tampaknya sampai sekarang, kamu masih tidak mau percaya. Keluarga Zhao ini, garis terakhir harapan. Kamu tidak menginginkannya. Su Qinggong menghormati Tuan Ling. Jangan sungkan Nyonya Su. Bisa bertemu denganku. Juga kebetulan saja. Dia benar-benar tamu kehormatan dari Serikat Naga Langit. Nyonya Su. Apa kamu tidak salah? Dia hanya pemalas yang tidak berguna. Selain mencuci dan memasak, tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin? Dia penyelamat kakekmu. Benarkah? Kamu bilang aku buta. Sampai tidak mengenal. Tidak. Aku takut kamu tertipu olehnya. Bahkan berani bilang aku bodoh. Ling Yun sekarang, tamu kehormatan Serikat Naga Langit. Statusnya tidak kalah dari Han Yuming. Berhak menjadi suamiku. TAPI, pernikahan dengan Han. Jijan Shikin Oli Nenek. Sudah diumumkan ke seluruh kota. Ini tidak baik. Keponakan Zhao. Kamu bingung, meskipun keluarga Han, keluarga nomor 1 di Shangjing, tapi dibandingkan dengan Serikat Naga Langit, jauh lebih rendah. Sekarang bisa berhubungan dengan Serikat Naga Langit. Apa yang kamu ragukan? Benar Zhao. Cepat setuju. Serikat Naga Langit tiba di Longjiang. Itu adalah berkah dari Longjiang saya. Selama beberapa dekade, Kamar Dagang Tianlong akan meningkatkan ekonomi lokal. Perkembangan yang cepat untuk 10 juta orang di Longjiang. Kau harus berjanji. Ini pernikahan. Jika Zhao tidak mau melakukannya, ini bukan rumah kita. Xinyi, datang ke sini. Kau minta maaf dengan Ling Yun. Kesalahpahaman sebelumnya. Semua diangkat. Lanjutkan ke depan. Ibu, apa yang kau bicarakan? Bagaimana saya bisa dan Ling akan? Lanjutkan ke depan. Gadis ini. Kau tak pernah bilang Ling Yun tidak termotivasi? Sekarang, orang-orang masuk. Itu juga menjadi kamar dagang Tianlong. Tamu terhormat. Apalagi yang tidak Anda sukai? Saya berbudi luhur. Sebelum kita salah. Sekarang, sini dia tahu dia salah. Kau akan memaafkannya. Mari kita menikah lagi dengannya. Penganiaya Ling Yun cerai. Itu kalian. Sekarang ingin menikah lagi. Atau kalian. Kalian keluarga Wei tak tahu malu. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang keluarga Wei. Nona Zhao. Pada saat ini. Atau kita bertanya pada Ling Yun. Siapa yang ingin dia nikahi? Apakah dia meninggalkan Zhao Ling 11? Memilih Wei Sini itu. Wei Sini. Kau ingat saat kami bercerai? Apa yang terakhir aku katakan padamu? Ingatkah kamu? Apa? Aku bilang. Jangan sampai kamu menyesal. Aku dan Zhao Ling 11 hari ini resmi menjadi suami istri. Kami umumkan kepada langit dan bumi. Semoga mendapat restu dari alam semesta untuk selamanya. Ling Yun. Sengaja mempermalukanku ya? Apa asik sih? Mana ada aku mempermalukanmu? Kan kamu sudah memilih. Zhao Ling 11. Kenapa kamu datang? Ngomong sama aku. Kan kamu juga tahu ini mempermalukan. Memaksa aku di depan saat bercerai. Ini apa? Bukan mempermalukan. Itu aku lakukan untuk memotivasi semangatmu. Alasanmu muluk-muluk banget. Wei Sini. Kamu bisa mempermalukan orang lain, tapi kamu sendiri nggak tahan sedikit dipermalukan. Kamu memang munafik. Aku nggak kamu yang asal tuduh. Sudahlah, aku nggak mau berdebat lagi. Nggak nyangka, Mr. Ling mengalami hal seperti ini. Hei, bawa hadiahnya. Dari perkumpulan naga langit, hadiahkan Ferrari, edisi terbatas 1 unit. Longjiang Nouyi, Villa 1 unit. Perkumpulan Naga Langit di cabang Longjiang, 51% sahamnya. Mulai hari ini, Ling Yun menjadi perwakilan kami di Longjiang. Ling Yun ternyata jadi juru bicara asosiasi Tianlong. Sudah habis, keluarga Wei benar-benar melewatkan kesempatan untuk bangkit. Mama kenapa? Sini keluarga Wei sudah tamat. Apakah kita benar-benar melakukan kesalahan? Ling Yun, apakah kamu benar-benar mau
bergantung pada wanita seumur hidup. Dengan hadiah ini, selamat atas pernikahan Tuan Ling. Apakah Tuan Ling puas? Non Su, kamu terlalu baik. Puas. Sangat puas. Non Su, berencana menggunakan cabang perusahaan untuk proyek apa? Karena ini adalah hadiah untuk Tuan Ling. Tentu tidak boleh terlalu sederhana. Asosiasi Tianlong saya berencana menginvestasikan 500 miliar. Untuk proyek apa? Sepenuhnya diputuskan oleh Tuan Ling. 500 miliar. Asosiasi Tianlong terlalu kaya dan berkuasa. Semua orang penting di sini. Gabungkan mereka pun tidak mencapai 5 miliar. Kekuatan asosiasi Tianlong benar-benar tak terduga. Keluarga Chen bersedia mengikuti perintah Tuan Ling. Keluarga yang bersedia mengikuti perintah Tuan Ling. Keluarga Yo mengikuti perintah Tuan Ling. Keluarga Chen mengikuti perintah Tuan Ling. Keluarga He bersedia mengikuti perintah Tuan Ling. Keluarga Zhao mengakui perkawinan Tuan Ling. Saya hanya ingin mengkaji Tuan Ling menjadi yang pertama. Apakah keluarga Zhao ingin membatalkan pernikahan? Zhao Ling 11, apakah kamu ingin menghancurkan perjanjian pernikahan dengan kakakku? Saya tidak pernah setuju dengan perjanjian pernikahan kakakmu, Han Yunfei. Jika kamu datang untuk merayakan ulang tahun nenekku, saya menyambutmu. Tapi jika kamu datang untuk membuat masalah, jangan salahkan saya jika saya memintamu pergi. Di surat pernikahan ini, tertulis jelas, perjanjian pernikahanmu dengan kakakku. Kamu berani tidak mengakuinya. Siapa yang memberimu keberanian untuk membatalkan pernikahan? Saya yang memberinya. Siapa kamu lagi? Non Han jangan kehilangan sopan santun. Ini adalah putri dari kamar dagang Tianlong, Su Qingkong. Baru saja mengumumkan pembentukan cabang Longjiang dari kamar dagang Tianlong dan menginvestasikan 500 miliar. Benar Non Han, Longjiang tidak bisa dibandingkan dengan Shangjing. Seluruh kota Aset Sinua Kilyarga besar dikembangkan tidak mencapai 500 miliar. Tuan Zhao memikirkan Rachit Longjiang. Baru setuju dengan pernikahan Ling 11 sang dewa perang dan Ling Yun. Ini adalah tindakan mulia. 500 miliar. Benar-benar bukan jumlah kecil. Apakah Non Han setuju untuk tidak mempermasalahkan perjanjian pernikahan? Di hadapan kamar dagang Tianlong, berani dia tidak setuju. Waktu yang baik hampir tiba. Ayo saya akan mengajakmu melihat hadiah ulang tahun untuk nenek. Tunggu. Saya belum mengizinkan kalian pergi. Han Yunfei, apa maksudmu? Nona Han, apa yang kau lakukan? Sekelompok orang bodoh tanpa mata. Kalian semua ditipu olehnya. Apa yang dikatakan wanita ini? Itu palsu. Apakah itu? Dia tidak. Kamar dagang Tianlong. Kau wanita bau. Berani propose. Kamar dagang Tianlong memukul saya. Lihat bagaimana aku mengajarimu. Liuanjie, kau harus mati. Kau berani berpura-pura. Kamar dagang Tianlong. Sulit untuk melindungi diri sendiri. Berani berbicara. Aku mengerti. Kau seharusnya tidak. Ling Yun pria itu. Datanglah ke aktor. Ternyata begitu. Aku bilang kau orang ini. Hari ini sangat sulit. Aku menemukan seorang aktor. Kau wanita bau. Juga bermain kecanduan. Dan memukul saya. Zhao Yiming. Lihat di mana Anda adalah orang yang dicintai Ling 11. Saya mengingatkan Anda, dengarkan orang. Dia tidak mengatakan identitas Su Qingkong palsu. Ling Yun, kau sudah cukup. Untuk dirimu, martabat sepele. Beraninya kau meminta seseorang untuk berpura-pura. Kamar dagang Tianlong dibongkar dan masih terobsesi. Kau tidak takut dihancurkan. Tidak senang. Zhao kurang minta maaf. Sudah terlambat. Aku tidak bisa. Minta maaf kepada mereka. Mereka tidak layak. Anda keras kepala. Yang keras kepala itu kamu. Kamu sebagai Ling Yun, mantan istri. Kamu malah tidak percaya padanya. Apa yang orang lain bilang, kamu percaya. Begini caranya jadi istri yang baik. Aku melakukan ini untuk menyelamatkannya. Justru kamu, si gadis palsu. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa mengejekku? Dia tidak butuh kamu selamatkan. Kamu bilang, aku ini asli. Atau palsu. Aku tidak pernah bilang. Dia bukan putri dari konglomerat Tianlong. Aku memukul putri konglomerat Tianlong. Keluarga Liku hancur. Aku tidak sengaja menyinggungmu. Aku salah, maafkan aku. Untuk kali ini. Semuanya gara-gara wanita brengsek ini. Dia yang menyesatkanku. Benar Han Yunfei. Kita semua orang penting di sini. Kenapa kamu mau mencelakai kita? Su Qingkong memang putri konglomerat Tianlong. Tapi dia tidak punya hak mendirikan cabang Longjiang. Tidak punya hak menanam modal 500 miliar. Apalagi hak menjadikan si manis ini sebagai duta konglomerat Tianlong. Karena dia sama sekali bukan penyelamat ketua lama konglomerat Tianlong. Apa yang terjadi? Masalah kecil tidak apa-apa. Sudah aku selesaikan. Oh begitu. Sudah kuduga. Ling Yun Kuma, mantan menantu keluarga Wei yang malang. Tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi orang yang menyelamatkan ketua Su? Han Yunfei, APA maksudnya. Apa maksudmu? Aku melihat sendiri Ling Yun menyelamatkan kakekku. Apakah ini bisa salah? Lajuklah. Hei dia yang diberikan kepada Ling Yun juga sudah disetujui oleh kakekku. Setuju. Nona Su, kamu ditipu oleh Ling Yun.
Kakekmu diselamatkan oleh Wu Shenyi. Tidak ada hubungannya dengan Lingyun yang imut ini. Tidak ada hubungannya. Aku tahu ini. Karena aku baru saja bertemu kakekmu dan kakakmu. Dan kakekmu langsung menjanjikan perjodohan antara aku dan kakakmu. Apa? Kamu benar-benar bertunangan dengan putra keluarga Su. Bukankah itu berarti kamu menjadi nyonya masa depan dari Serikat Naga Langit? Ini jauh lebih hebat daripada Lingyun, sang juru bicara. Ya. Konyol, kenapa aku tidak tahu tentang ini? Itu karena kamu Su King Kong. Tidak menghormati orang tua. Kakek kamu datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu masih berani bertanya. Kalau bukan karena Wu Shenyi datang tepat waktu, memberikan kakek pil kecil. Kakek hampir saja dibunuh oleh dokter bodoh yang kamu cari ini. Dibunuh. Katakan apakah kamu sengaja ingin membunuh kakek? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya. Kakek, bukan bapak yang menyuruhku datang kepada Tuan Ling untuk mengucapkan terima kasih. Waktu itu aku sedang tidak sadar. Siapa tahu apa yang dilakukan si anak nakal itu kepadaku. Chen Yang, bawa adikmu kembali ke Shangjing. Dikurung selama setengah tahun. Kakek, siapa yang berani menyentuhku? Lingyun katakan. Apakah kau yang menyelamatkan kakekku? Kau percaya padaku. Baiklah sisanya. Serahkan padaku. Lingyun, jangan melawan lagi. Kau si imut, mau merebut istri kakakku. Berisik. Kau memberinya pil Xiao Huan dan Benar anak muda. Kau memang punya kemampuan yang bisa mengaktifkan potensi kehidupan di dalam tubuh kakek Su. Tapi ini sama saja dengan menangkap ikan dengan mengeringkan kolam. Jika kakek Su tidak diberi pil Xiao Huan dan untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya, maka nyawa kakek Su dalam bahaya. tahu caranya, tapi tidak tahu alasannya. Setengah hidupmu belajar pengobatan, sia-sia saja. Tahukah kau, dengan satu pil Xiao Huan dan ini, dalam 2 menit, pasti ada bahaya nyawa. Diam. Kau lelaki apa haknya berbicara tentang pengobatan dengan Wu Shenyi? Wu Shenai adalah murid dari Master Danyang, dari kuil Tianxi yang berbaju biru. Meski tidak sehebat Master Danyang, yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang, itu juga obat. Ada. Sebuah jubah biru kecil. Itu saja. Itu tidak lebih dari rumah surgawi saya. Kehadiran level terendah bisa membuatmu takut. Aku belum pernah melihat dunia. Tutup mulut. Berani menyinggung Danyang. Tian Shifu adalah pilar musim panas. Pusat pemerintahan. Bahkan yang terendah. Jubah biru. Itu juga guru asli. Di mata manusia kita. Itu juga dewa. Keberadaan yang tak terjangkau. Lingyun. Jangan bicara omong kosong. Aku akan membawamu hari ini, terutama datang untuk bertemu Hong Tianxi. Lihat apakah Anda bisa mengandalkan pengamatan dan rune Anda. Masuki rumah Tianxi. Kau tidak pernah orang yang menyinggung rumah Tianxi. Link 11. Aku tidak tersinggung. Orang-orang dari rumah Tianxi. Hanya saja dia akan. Jika aku tidak peduli, hanya menatapnya. Rumput membunuh orang, Anda juga mengatakan. Hanya obat setengah gantung Anda. Cara membandingkan dengan Dr. Wu. Lupakan aku tidak berpura-pura. Aku sudah pamer. Di bawah tanah hari ini, di antara puluhan miliar makhluk hidup, tidak ada yang lebih kuat. Aku adalah dewa dokter. Lang Kang. Siapa di dunia ini? Tuhan rumah Tianxi. Di atas aula, Master Surgawi Kota. Itu adalah dewa medis. Guru Surgawi Kota gagal. Dalam 3 napas, pasti akan muntah darah dan pingsan. Berani sekali dia. Berani-beraninya menyamar menjadi dewa pelindung negara. Dia menyamar sebagai dewa pelindung negara. You come on, mari. 2. Siapapun. Kek, Dr. Wu. Cepat periksa kakek saya. Bagaimana keadaannya cepat? Dia menyamar sebagai dewa pelindung negara. Kalian harus segera menangkapnya. semua berhenti. Tolong Bapak Ling, selamatkan kakek saya. Melihat kebaikan kakekmu dan ketulusanmu, aku akan mencoba menyelamatkannya. Apakah kamu yakin? Suamiku ini, dewa pelindung negara. Masalah kecil ini, mudah saja. Dewa pelindung negara. Dewa pelindung negara adalah idolaku. Kalau kamu terus bicara sembarangan, aku tidak akan segan-segan padamu. Penyakit Pak Su sudah melebihi kemampuanmu. Diam. Dr. Wu. Coba lihat bagaimana. Tuan Su. Siapkan upacara pemakaman. Kakekmu sudah tidak bisa diselamatkan. Apa? Dokter bodoh cepat minggir. Aku hanya perlu 1 jurus untuk membuat Pak Su bangun. Berhenti. Tuan Su. Jika dia menggunakan jurus ini, kakekmu bahkan setelah meninggal tidak akan tenang. Cepat minggir. Kamu benar-benar ingin mau kakekmu mati. Su Gongzi jangan minggir. Jurusan ini bernama Suo Yang Jie. Orang yang hatinya mati masih memiliki energi yang. Suo Yang Jie ini bisa mengunci energi yang tersisa ke dalam tubuhnya. Sangat mudah menyebabkan perubahan mayat. Kamu benar-benar ingin
membunuh kakekku. Cari mati. Lepaskan, lepaskan. Tolong Bapak Ling selamatkan kakekku. Berhenti. Xiu Qingkong, kamu berani menodai jenazah kakek. Kamu tidak takut diusir dari keluarga. Jenazah apa? Meski hanya ada sedikit harapan. Aku harus mencoba. Ling Yun, cepat berhenti. Cepat hentikan. Menyinggung grup Tianlong. Kamu ingin membuat Long Jiang menjadi tidak bermoral. Ling Yun, kamu membuat masalah besar. Apakah ini perubahan mayat? Mama, Apa yang terjadi ini? Kamu tidak akan benar-benar membuat orang berubah jadi mayat. Tidak mungkin. Kamu lihat saja. Kakek kamu. Kamu manusia atau hantu? Kurang ajar kakekmu. Aku belum mati. Kamu malah mengutukku jadi hantu. kakek, kamu masih hidup sungguh bagus. Cucuku sayang. Membuatmu menderita. Barusan kakek meski pingsan. Tapi kesadaranku masih ada. Semua yang kalian bicarakan, aku dengar dengan jelas. Kakek, saya melakukan ini demi kebaikan Anda. Semua ini karena dia. Semua ini karena dokter bodoh ini. Dia menyesatkan saya. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya menghalangi orang lain untuk menyelamatkan kakek Anda? Kemari. Kakek, Anda tidak marah pada saya lagi. Bajingan, kamu malah percaya. Perkataan jahat orang jahat. Hampir membunuh saya. Saya umumkan mencabut hak warismu atas harta keluarga. Mulai hari ini, kamu dikirim ke Afrika untuk membuka pasar. Selama 3 tahun. Kakek-kakek. Jangan kakek. Pergi. Tuan Ling, terima kasih atas jasa penyelamatan Anda 2 kali. Tuan Su jangan sungkan. Jasa besar tak perlu diucapkan terima kasih. Tuan Ling, ini Kyuku perempuan saya. Baik hati dan berbudi. Cerdas dan lincah. Jika Tuan Ling berminat, bisa dinikahkan dengan Tuan Ling untuk bersama memimpin perusahaan Tianlong. Kakek ngomong apa sih? Kakek jangan sembarangan. Adik masih punya janji nikah dengan pangeran kecil. Bagaimana bisa kakek menikahkannya dengan lelaki Ling Yun ini? Diam. Kamu anak buangan keluarga. Tak punya hak untuk sok ngatur di sini. Panggil orang. Bawa dia pergi. Kakek saya salah. Saya tidak akan berani lagi kakek. Dan kamu. Aku belum melihatnya. Tepat sekali. Bersama Chen Yang. Pergi ke Afrika untuk menemani. Bawa turun bersama. Aku hanya menekan titik, aku pun turun saja. 2 jam kemudian, akan terbuka sendiri. Tuan Ling, entah bagaimana. Menurutmu, bagaimana dengan usulanku tadi? Terima kasih atas kebaikan Sulau. Hanya saja aku sudah menikah. Itu kelancanganku. Siwu, kamu ini dokter gadungan. Hampir saja membunuh nyawaku. Aku akan memblokirmu. Apalagi yang bisa kamu katakan? Sulau, aku akui kemampuanku kurang. Tidak melihat penyakitmu. Tapi sekarang kamu baik-baik saja. Mengapa harus mengejariku sampai habis? Bagus katamu. Jika bukan karena kehadiran Tuan Ling, nyawaku ini mungkin sudah berakhir di tanganmu. Meski begitu, kamu tidak bisa memblokirku. Karena guruku adalah dari kuil langit. Ahli langit jubah biru. Yang Zhenren. Danyang Zhenren hebat ya. Ling Yun, kamu tidak takut mati. Itu adalah ahli langit resmi. Kalau dia tahu, 10 kepala tidak akan cukup untuk dipenggal. Berani tidak menghormati ahli langit. Kamu pasti mati. Orang gareng. Anggap dia untukku. Sudah hampir sampai. Nanti saat itu tiba. Serahkan pada beliau untuk dihukum. Apa? Dan Yang the Sage akan datang ke sini. Dan Yang the Sage akan gareng. Hal sebesar ini. Mengapa Wusi Tabib tidak bilang lebih awal? Aku bisa bersiap-siap. Tidak perlu. Sudah tua. Beliau tidak suka keramaian. Cepat. Bawa dia pergi. Hentikan. Zhao Lingxi. Sadarkan dirimu. Bocah manis ini telah menyinggung Dan Yang the Sage. Bahkan gubernur pun harus menyambutnya dengan hati-hati. Seorang tokoh besar. Jangan biarkan keluarga Shao kita dihancurkan karena hal ini. Zhao Yiming, jangan kira hanya kamu yang punya kemampuan. Aku juga sudah mengundang The Great Celestial Master dari kuil Celestial. Levelnya lebih tinggi daripada Desage. Saat Danyang Desage tiba, aku akan menjelaskan padanya sendiri. Apa kau percaya pada apa yang kau katakan? Tokoh besar dari kuil Celestial, Kilyarga Payasa, tidak mungkin bisa mengundang mereka. Mungkin mereka datang. Cukup sudah, jangan berdebat lagi. Bawa pergi, bawa pergi, bawa pergi. Hentikan, jangan. Harus diakui, Ling Yun. Meskipun kau sangat menggemaskan, tapi kemampuan jadi gigolo benar-benar hebat. Sini, kamu gila ya? Itu kan orang penting dari kuil langit. Sejari saja bisa menghancurkan keluarga Wei kita. Cepatlah ke sini. Tuan Ling,
Kamu adalah tamu istimewa dari Kamar Dagang Naga Langit. Hari ini Dangan, saya di sini. Pasti akan melindungimu. Terima kasih. Su Tianlong, ini adalah maksud dari Kamar Dagang Naga Langitmu. Tuan Ling hari ini 2 kali menyelamatkan nyawaku. Kalau sekarang saya tidak melindunginya, apa bedanya dengan binatang? Benar-benar tidak ada bedanya. Bagus, kalian semua ini, semuanya hebat. Guru Kira, sebentar lagi akan tiba. Saya ingin melihat, apakah kepalan tangan kalian lebih keras, atau kepala guru saya lebih keras. Kapan? Seorang kecil. Ahli langit berjubah biru, bisa mewakili kuil langit. Lin Yun, setelah ahli langit Hong tiba, semua akan baik-baik saja. Tenang, ahli langit berjubah biru itu sama sekali tidak saya anggap. Berani meremehkan saya. Kuil lanjut, meremehkan guru saya, Ling Yun. Hari ini meskipun Raja lanjut datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Siapa yang berani meremehkan saya? Kuil Tianxi. Danyang Zhenren tiba. Putra mahkota keluarga Han tiba. Memberi hormat kepada Danyang Zhenren. Kenapa kalian semua memberi hormat padaku? Sekarang beri hormatlah kepada putra mahkota keluarga. Sekarang, putra mahkota keluarga Han adalah murid utama dari sesepuh kuil Tianxi. Memiliki status yang sangat tinggi. Memberi hormat kepada putra mahkota keluarga Han. Silakan bangun semua. Tidak menyangka di Longjiang yang kecil ini bisa berkumpul begitu banyak orang. Sangat ramai ya. Saya Zhao Yiming, putra mahkota keluarga Han, menghadiri pesta ulang tahun nenek saya. Benar-benar membuat keluarga Zhao menjadi sangat beruntung. Tapi kenapa saya dengar ada orang di sini mengambil tunangan saya? Tidak ada hal seperti itu. Keluarga Zhao tidak mungkin melakukan hal yang sangat tidak patut seperti itu. Ling Shi, cepat-cepat, sambutlah tunanganmu. Terima kasih atas perhatian putra mahkota keluarga Han. Tapi Lin 11, statusnya rendah dan tidak beruntung. Tidak pantas menerima kasih sayang putra mahkota keluarga Han. Ling 11, jadi kamu menolak saya. Zhao Ling 11, maaf putra mahkota keluarga Han. Saya sudah menikah. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati membantu orang lain mencapai kebahagiaan. Saya mohon putra mahkota keluarga Han untuk mengabulkan. Baik. Selama lebih dari 20 tahun, belum pernah ada orang yang menolak saya. Zhao Ling 11, kamu adalah yang pertama. Biar saya pikirkan baik-baik. Bagaimana saya harus menghukum kamu? Aku di sini, kamu tidak bisa menyentuhnya. Baik. Wah, romantis sekali pasangan ini. Kalian tahu tidak? Aku paling tidak tahan melihat adalah pasangan yang saling mencintai. Tidak bisa bersama. Setiap kali aku melihat orang bercinta di depanku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan mereka. Terima kasih banyak Tuan Han. Tidak usah berterima kasih. Bukankah kamu pernah bilang, seorang pria sejati harus membantu orang lain? Hari ini, aku akan membantu kalian berdua. Tapi caranya, terserah kalian memilih. Apa permintaan Tuan Han? Tolong katakan langsung apa yang bisa aku lakukan. Aku Zhao Ling 11 tidak akan menolak. Bagus. Biar aku pikirkan dulu. Ada. Bukankah kamu adalah wanita perang terhebat di Dacia? Pasti banyak orang yang menginginkan tubuhmu. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua melepas semua pakaian, dan aku akan menjadikan kalian spesimen untuk dipajang di atas menara kota utara. Dengan begitu, keinginan kalian berdua terkabul. Dan para prajurit di utara, yang jarang melihat wanita, bisa menatap tubuhmu dan menghibur diri. Kamu berani memukulku? Aku memukulmu karena kamu brengsek. Bajingan. Kamu berani. Minain Tuan Han. Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang gila ini. Apa maksudmu? Jika istrimu dihina oleh orang lain, apakah kamu juga akan berdiri diam saja? Manusia tak berguna. Tuan Muda Han adalah murid. Sang tetua agung dari kuil surga mengunjungi Longjiang. Bagaikan dewa, sejati turun ke dunia. Naga Divine turun ke bumi. Satu tamparan itu. Apa kamu ingin membuat dewa marah? Naga Divine menunjukkan kemarahannya. Ling Yun, cukup sudah, jangan bicara lagi. Cepat-cepatlah, minta maaf kepada Tuan Muda Han. Minta maaf padanya. Dengan alasan apa? Setiap orang harus tahu diri. Jika waktunya tiba untuk menundukkan kepala, maka harus menundukkan kepala. Bukan hanya bersikap keras kepala, bertindak gegabah seperti pahlawan, membuat dirimu sendiri, dan juga semua orang terjerumus dalam kehancuran total. Jika sebelum kita bercerai, kamu dihina oleh orang ini, apakah kamu ingin aku juga berdiri diam saja? Ling Yun, apa perlu kau berpura-pura jadi serigala besar di depan? Sekarang setelah kamu menyinggung Tuan Muda Han, bencana besar sudah ada di depan mata. Tak ada obat. Aku tidak percaya. Masih ada orang tidak takut pada kekuasaan yang akan berdiri di Wei sini. Xinyi, jangan gunakan pemahaman dangkal milikmu untuk mengira-ngira semua orang. Aku Zhao Ling 11 bersedia maju dan mundur bersama Ling Yun, bersama hidup dan mati. Aku Su King Kong, siap berjuang bersama Ling Yun, hidup mati bersama. Perusahaan Tianlong kami siap berdampingan dengan Tuan Ling. Berjuang bersama, hidup mati bersama. Ling Yun, Tian Shifu adalah kekuatan Dacia.
Satu orang saja bisa menekan satu wilayah. Quechuajuan adalah orang kedua. Terpenting, kamu begitu gegabah. Ingin membunuh kita semua. Seluruh Longjiang. Baik. Sudah bertahun-tahun. Belum pernah ada begitu banyak orang berani menentangku di depan umum. Longjiang memang tempat para jagoan. Kalau begitu, biarkan dia hancur. Ya. Aktifkan Tian Shifu. Perintah tingkat C. Dalam 10 menit. Firekan Longjiang. Semua keluarga besar. Hancur. Apa? Perintah tingkat C Tian Shifu. Selesai. Longjiang kami hancur. Apa itu? Perintah tingkat C Tian Shifu. Menurut legenda, perintah resmi Tian Shifu dari tingkat D ke S terbagi menjadi 5 tingkat dengan S sebagai tertinggi. TAPI Tian Shifu Jarang mengeluarkan perintah resmi. Bahkan saat menghancurkan 12 negara Nanhuang, hanya mengeluarkan perintah tingkat B. Satu-satunya cara sekarang, hanya satu orang yang bisa menyelamatkan kami. Krisis di Longjiang. Benar yang dikatakan Tuan Chen. Adik, aku mohon padamu. Anggap saja untuk jutaan rakyat Longjiang. Menikahlah dengan Tuan Han. Mohon kepada Diwa Peranglingshi untuk jutaan rakyat Longjiang. Menikahlah dengan Tuan Han. Mohon kepada Diwa Peranglingshi untuk jutaan rakyat Longjiang. Menikahlah dengan Tuan Han. Mohon kepada Dewa Perang Ling 11. Tunang serahkan padaku. Dulu di masa dinasti Xia, Kaisar Wu memperluas wilayah, mendirikan kerajaan yang megah ini, dan sejak itu menetapkan aturan, tidak memotong tanah, tidak melakukan pernikahan politik, tidak membayar ganti rugi. Kaisar menjaga pintu negara, raja mati demi negara. Tujuannya adalah membangkitkan kembali semangat rakyat Xia. Sekarang, hanya dalam waktu 100 tahun, kalian orang-orang kecil, berniat mengorbankan seorang wanita untuk menyelamatkan diri sendiri. Ini sama seperti mengirim putri ke negeri asing untuk pernikahan politik, untuk mendapatkan kelangsungan hidup sementara. Raja bodoh dari dinasti sebelumnya. Apa bedanya? Benar? Pernikahan ini, keluarga Zhao tidak mengakuinya. Nenek, memang cucuku yang baik. Mewarisi semangat keluarga Zhao. Nenek, kemarin kan sudah disepakati adikku dengan Tuan Han tentang pernikahan ini. Kenapa hari ini berubah pikiran lagi? Diam, bukan kau anak durhaka ini yang membuat masalah. Bagaimana mungkin aku setuju menikahkan Ling 11 dengan orang gila ini? Nyonya Zhao, renungkanlah baik-baik. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tapi orang ini terus mengganggu, bahkan membuat Han muda marah. Cucumu bersikeras menikah dengannya. Apakah ini akan membuat Longjiang terjerumus ke dalam kehancuran? Chen Zihao, kau juga berasal dari keluarga terhormat. Kenapa tidak punya tanggung jawab? Siapa yang ingin menghancurkanmu? Hadapi saja mereka. Kenapa harus mengganggu cucuku ini? Han muda adalah murid dari sesepuh besar kuil langit. Longjiang yang kecil ini di matanya hanya seperti semut. Bagaimana kita bisa melawannya? Nyonya Zhao, jika kau bersikeras untuk terus seperti ini, maka jangan salahkan kami. Simiwa Peng Sawan Longjiang akan bersatu mengumpulkan 400.000 prajurit pribadi, menghancurkan keluarga Zhao, merebut Ling 11. Menghancurkan keluarga Zhao dan merebut Ling 11. Diam, hari ini aku baru menyadari. Apa itu? 400.000 orang melepas baju besi. Tidak ada satupun yang jantan. Baik. Nyonya Zhao memang pantas disebut sebagai istri terhormat kelas 1 oleh raja. Dulu, seluruh keluarga Zhao setia. 5 pahlawan dalam satu keluarga mengikuti Kaisar Wu berperang ke utara dan selatan. Tapi tidak ada yang kembali hidup-hidup. Hanya meninggalkan nenek Zhao sendirian. Membesarkan anak yatim piatu seorang diri, dan mengelola keluarga Zhao sampai mencapai titik ini. Sungguh mengagumkan. Sayangnya, waktu sudah berubah. Saya datang dengan kekuatan Tian Shifu, dengan kekuatan langit, ingin menikahi cucu Anda, Sang Dewa Perang Ling 11. Tidak menyangka, anak ini berani merebut tunangan saya, dan bahkan menyerang saya. Katakan, haruskah saya marah? Harus. Saya punya kebiasaan. Kalau saya marah, saya ingin membunuh orang. Katakan, apakah saya benar membunuh? Tuan Han, saya tidak punya apa. Berani bilang saya tidak punya alasan. Mau gila. Pergi ke Jalan Pemuda No 188. Tempat apa? Rumah sakit jiwa. Ini adalah pesta ulang tahun nenek, bukan tempat untuk berbuat onar. Berhenti. Berani menyerang Tuan Han. Saya pikir kamu tidak ingin hidup. Kakek. Baik, kamu benar-benar beruntung sekali. Kebetulan Danyang baru saja keluar dari meditasi. Energinya sedang meluap. Kalau tidak 10 kamu, bukan apa-apa.
Lagi pula di belakang saya, seluruh kekuatan Tian Shifu menguasai pusat Xia, mengumpulkan kekuatan dunia. Kamu pikir bisa melawan? Sekarang, Kyogre Zhao Kami, Penadengan, Kezishan dan Pengorban. Di sini. Saya ingin melihat. Di rumah Tianxi ini, siapa yang berani melawan? Cucu menantu saya. Nenek, tenang saja. Selama saya ada, tidak ada yang bisa mengganggu keluarga Zhao. Batalkan perintah level C. Sudah cukup kau brengsek. Semua ini karena kau tidak tahu terima kasih. Kalau tidak Long Jiang tidak akan terjebak dalam situasi yang hampir hancur. Tuan Zhao, sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan Long Jiang. Ya Tuan Zhao, jangan percaya. Omong kosong Lingyun. 10 menit ini hampir habis. Segera bertindak. Kalau tidak Long Jiang benar-benar akan hancur. Saya tentu tidak percaya. Omong kosong pria ini. Tapi, nenek saya ada di sini. Bagaimana saya bisa menyelamatkan? Bukankah kau punya perintah kepala keluarga Zhao? Setelah perintah kepala keluarga dikeluarkan, bahkan nenek Zhao tidak bisa menentangkan. Benar-benar. Sekarang, sebagai kepala keluarga Zhao, saya memerintahkanmu Zhao Ling 11. Segera bercerai dengan Ling Yun. Dan menikah dengan Tuan Han. Kau anak durhaka. Bagaimana bisa saya menyerahkan perintah kepala keluarga kepada brengsek sepertimu? Cepat kembalikan perintah kepala keluarga kepada saya. Nenek, perintah kepala keluarga yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan kan? Lajapila, yang disalahkan. Disalahkan karena kamu sudah pikun. Zhao Yiming, kamu keterlaluan. Bagaimana bisa bicara seperti itu kepada nenek? Kenapa? Apa aku salah bicara? Menurut aturan leluhur keluarga siapa yang mendapatkan tanda kepala keluarga? Dialah kepala keluarga. Si tua itu sendiri yang memberikan tanda kepala keluarga padaku. Yang disalahkan. Disalahkan karena dia sudah pikun. Ada yang datang. Nenek sudah lelah. Cepat bantu dia turun untuk istirahat. Aku lihat siapa yang berani. Zhao Ling 11. Kamu berani tidak menghormati tanda kepala keluarga. Kalian berdua. Cepat lakukan. Siap. Apa itu tanda kepala keluarga? Hanya benda mati saja. Aku mengakuinya. Itu tanda kepala keluarga. Aku tidak mengakuinya. Itu hanya seonggok besi tua. Lagi-lagi kamu si imut ini. Kamu tahu, tanda kepala keluarga adalah senjata leluhur keluarga Zhao yang dilebur dan ditempa oleh mantan Dewa Pelindung Negara. Tidak hanya melambangkan kehormatan tertinggi dan kekuasaan, tetapi juga serangan terkuat dari mantan Dewa Pelindung Negara, pedang pembunuh langit. Hanya identitas keluarga Zhao yang bisa mengaktifkannya. Kalau kamu ingin mati, aku tidak keberatan memberikannya padamu. Kamu berani. Ling Yun, jangan nekat. Cepat mundur. Serangan terkuat dari mantan Dewa Pelindung Negara. Pisau pembunuh langit. Kekuatannya bisa menghancurkan langit dan bumi. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menggoncangkannya. Apa yang tidak berani kulakukan? Hari ini, siapa yang menghalangiku? Aku akan membunuhnya. Orang tua. Sungguh tidak bisa diandalkan. Di akhir, meninggalkan aku dengan masalah besar ini. Bisik apa sayang? Cepat minggir. Atau Zhao Shao akan mengaktifkan pisau pembunuh langit dan menghancurkanmu hingga tak bersisa. Ling Yun, kekuatan Master Langit ini bukan sesuatu yang bisa kau halangi. Lagi pula ini urusan keluarga Zhao. Tidak seharusnya kau yang menanggungnya. Nenek, jangan bicara seperti itu. Sekarang ada orang yang ingin merebut istriku. Tentu saja ini urusanku Ling Yun. Bahkan jika itu satu, pisau pembunuh langit. Bahkan 10. Aku bisa menahannya. Ling Yun. Kau memang lucu. Itu adalah serangan terkuat dari Master Langit. Kau. Dengan apa kau bisa menahannya? Ling Yun cepat mundur. Serangan ini bukan sesuatu yang bisa kau tahan. Mr. Ling mundurlah. Master Langit yang legendaris. Kekuatannya luar biasa. Pernah dengan satu pisau pembunuh langit membenal pesekian Sepila Negara. Beribu-ribu tentara, bukan kekuatan manusia, yang bisa menahannya. Baiklah. Kalau kamu cari mati, aku kabulkan. Hari ini, aku akan jadikan kamu contoh. Dengan mengambil nyawa orang ini, aku akan pertahankan martabat perintah kepala keluarga Zhao. Berhenti. Kamu anak durhaka. Aku lihat berani tidak kamu menyerangku dulu. Dan aku juga, Zhao Yiming. Aku dan nenek berdiri di sini. Kalau berani bunuh saja kami. Menarik, sangat menarik. Zhao Yiming, kamu bilang, sekarang harus bagaimana? Aku ikuti semua. Erhan Han Dashao. Benarkah? Kalau
Aku bilang kamu harus bunuh mereka semua. Zhao Shao ragu apa lagi? Han Dashao sudah bilang. Cepat lakukan. Ayo Zhao Shao, cepat lakukanlah. Hidup mati Longjiang ada di tanganmu. Lakukanlah Zhao Shao, korbankan 2 orang, untuk selamatkan jutaan orang. Ini tindakan mulia. Baiklah. Kalau sudah jadi keinginan semua, hari ini, aku akan lakukan yang benar meski harus melawan keluarga. Aku hanya bercanda. Zhao Yiming, kamu tidak akan benar-benar berani melakukan hal membunuh kakek dan adik sendiri kan? Harus diakui, hal yang kamu lakukan. Bahkan aku yang sudah gila ini melihatnya. Merasa sangat gila. Aku ini hanya mengikuti pendapat Han besar dan kecil. Oke. Adikmu adalah istriku. Jika kau membunuhnya, di mana aku mencari istriku? Zhao Taijun. Jangan lakukan itu padaku. Apa prasangka? Kali ini aku datang. Tapi datang dengan tulus. Ini semua aku untuk Ling 11. Hadiah yang disiapkan. Malaikat Heitai. Di atas bertatahkan. Berlian terbesar di dunia. Nilai 1 miliar. Yang terbaik di dunia. 10 mobil mewah. Nilai 2 miliar. Surat undangan pesta guru surgawi. Tak ternilai. Ternyata menjadi pesta guru. Undangan. Ini terlalu berharga. Han besar dan muda. Ketulusan. Sudah dikenal luas. Sejak 5 tahun lalu. Guru lama pensiun. Setelah suksesi Tianxi kecil. Tahun ini. Pesta guru surgawi. Aku tidak pernah membukanya lagi. Dan di masa lalu, kami seperti ini. Keluarga lokal. Jika bukan karena Daxia telah memberikan kontribusi besar, tidak ada kesempatan hadiri pesta guru surgawi. Lebih dari itu. Pesta guru surgawi. Anda bahkan dapat melihat tuan dan tuan kota. Aku bahkan tidak berbicara. Siapa yang berani mengadakan pesta guru surgawi? Zhao Taijun. Ini cukup untuk mewakili. Sungguh-sungguh kukan. Enggak cukup. Dengan barang rongsokanmu ini. Bagaimana bisa pantas dengan Ling 11, jenderal perang wanita terhebat di Dacia? Statusnya, apalagi. Tanpa persetujuan dari master negara. Siapa yang mengadakan pesta master untukmu? Kamu cuma bisa mengandalkan istri. Suami rumahan ngerti apa? Kamu tahu master negara. Belum bicara. Benar. Master Menshan adalah pusat Dacia. Pilar negara. APA yang Miracle. Mana bisa kamu tahu? Sebagai pria biasa. Lihatlah Han Shao. Sungguh berani dan tulus. Kamu kasih uang mahar sepeser pun enggak. Aku yakin. Uang buat beli surat nikah. Zhou Yuan ITU. Pasti dari Ling 11. Zhao Shao salah bicara. Dia memang pria. Tapi bisa mengandalkan istri. Miss Su sebelumnya. Kan sudah kasih dia banyak hadiah. Benar. Tapi makanan keluarga Zhao. Agak keras. Kalau perutmu nggak kuat. Cuma bisa makan yang lembut. Aku khawatir kamu salah pilih. Siapa bilang aku nggak siapkan mahar? Hitung waktunya. Sebentar lagi sampai. Aku mau lihat. Mahar apa yang bisa kamu kasih. Jangan sampai nggak ada apa-apanya. Dibandingkan Han Shao. Ling Yun, jangan pedulikan mereka. Saya Zhao Ling 11, bukan orang yang materialistis. Sejak saya memilih kamu, saya tidak akan peduli dengan hal-hal duniawi ini. Tenang saja. Hadiah pernikahan saya akan segera tiba. Gubernur Longjiang. Long Sihai datang. Menghormat Tuan Ling. Hadiah sudah siap. Silakan Nona Wei. Terimalah dengan senang hati. Diberikan untuk saya. Ini bukan hadiah pernikahan Ling Yun kan. Bahkan bisa meminta Gubernur Longjiang untuk mengirimkan hadiah atas namanya. Siapa sebenarnya Ling Yun ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah barang-barang ini dikirim oleh Tuan Li? Benar. Semua ini saya yang kirim. Li Wenjie. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya mengaku-ngaku. Ling Yun, apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengarahkan barang-barang ini kamu yang kirim untuk saya? Benar. Jika kita tidak bercerai. Semua orang lihat. Kapal pesiar termewah di dunia. Daxia Supreme. Senilai 3 miliar. Kalung cahaya bintang. Senilai 10 miliar. Surat masuk ke Istana Langit. Surat masuk ke Istana Langit. Bisa dibilang tak ternilai. Sayangnya karena kamu
Hadiah-hadiah ini sekarang berubah menjadi hadiah pernikahan saya untuk Ling 11. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu? Ada banyak uangnya. Singi, kamu benar. Barang-barang ini, mana mungkin Ling Yun? Yang mengirimkan ini, Gubernur Long jelas bilang, barang-barang ini adalah hadiah. Untuk Singi. Kok jadi hadiah? Untuk Shaoling 11. Li Xiao benar. Benar juga. Mana mungkin Gubernur Long kenal lelaki Ling Yun ini? Gubernur Long, Anda bilang hadiah ini. Dari siapa? Sekelompok orang buta. Hormat pada Tuan Ling. Untuk hadiah ini, apakah Anda puas? Nenek, saya ingin menjadikan hadiah ini sebagai mahar untuk meminang Nona Xiaoling 11. Tolong nenek setuju. Saya langsung tahu. Kamu bukan orang biasa. Tapi tidak menyangka. Kamu punya kemampuan sehebat ini. Baik. Ling 11 menikah denganmu. Saya tenang. Nenek Xiao. Jangan sampai tertipu ya. Hadiah lainnya, meskipun sangat berharga, tetap bisa dibeli. Dengan uang. Soal surat izin masuk ini, bahkan keluarga Han pun tidak punya. Dia Kuma Ling Yun. Mana mungkin dapat? Tidak usah dipikir. Pasti palsu. Seluruh ruangan penuh orang penting. Tapi tak ada yang mengenali naga sejati. Ini bagaimana ya? Kalian tahu. Dia adalah pemimpin kuil langit. Juru tenaga negara yang baru. Memberi hormat kepada juru tenaga negara. Apa? Ling Yun ternyata juru tenaga negara. Ini. Apakah keluarga Wei benar-benar kehilangan naga sejati? Tahukah kamu? Keluarga Wei dalam waktu singkat 3 tahun. Dari keluarga kecil, yang tidak dikenal, menjadi bernilai miliaran. Berhasil go public. Di baliknya ada bantuan diam-diam dari juru tenaga negara. Tahukah kamu lagi? Keluarga Wei mendapatkan pesanan bernilai miliaran dari keluarga juga karena juru tenaga negara. Satu surat saja sudah memutuskan. Aku tidak tahu. Ling Yun, mengapa hal-hal ini tidak kamu beritahu lebih awal? Aku sudah memberitahumu. Tapi apakah kamu percaya? Wei sini, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu lebih percaya. Ucapan orang lain, bahkan jika ku berkata 100 atau 1000 kali, tidak mendapatkan sedikit pun kepercayaanmu. Wei sini, seperti kamu, perasaan seberapa dalam pun tidak akan tahan terhadap keraguan yang berulang-ulang. Benar buta dan bodoh. Pandangan yang sempit, itulah yang menggambarkan orang sepertimu. Aku tidak salah. Yang salah adalah kamu. Ling Yun menggepal kamu, tidak memberitahuku bahwa kamu adalah juru tenaga negara. Jadi yang ingin kamu nikahi, adalah juru tenaga negara atau aku Ling Yun. Pendeta kerajaan. Kekasih yang aku inginkan adalah yang bisa mengabaikan status, mengabaikan posisi, mengabaikan segalanya, dan tetap teguh bersamaku tanpa ragu. Jika kamu hanya peduli pada status dan segala yang menyertainya, kekuasaan dan posisi. Wei sini, aku hanya bisa memberitahumu orang yang aku cari, bukan kamu. Apakah di hatimu aku benar-benar wanita yang materialistis? Tentu saja bukan. Singi, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu tidak salah. Sebagai seorang wanita, menginginkan pria yang lebih kuat untuk melindungimu. Itu tidak salah. Hanya dia Ling Yun. Dulu adalah seorang pria. Sekarang lebih dari itu. Seorang penipu pendeta kerajaan yang akan dihukum. Hukuman mati. Perkendak Bernie. Apa? Ling Yun bukan pendeta kerajaan. Bagaimana mungkin? Saya Pa Yang Bernie meniru pendeta kerajaan. Berani mempertanyakan pendeta kerajaan. Datang, tangkap dia. Gubernur Long. Jangan terlalu bersemangat. Dengarkan Li Muda. Selesai bicara dulu. Kamu Long Sihai punya niat jahat. Tidak berani membiarkan Li Muda bicara. Tidak apa-apa. Aku ingin mendengar apa yang bisa dia katakan. Ling Yun harus mengakui. Aktingmu memang bagus. Sampai mati pun wajahmu tetap tenang. Tapi sayangnya, palsu tetaplah palsu. Meski aktingmu sempurna, tak akan bisa jadi yang asli. Seperti yang kita tahu. Perjamuan Tianxi hanya bisa diadakan oleh Zhen Kuo Tianxi. Sedangkan kamu bahkan tidak tahu bahwa perjamuan Tianxi akan diadakan kembali. Inilah bukti langsung bahwa kamu adalah Zhen Kuo Tianxi palsu. Benar. Zhen Kuo Tianxi yang asli pasti tahu berita tentang perjamuan Tianxi yang akan diadakan kembali. Apa yang dikatakan Li Zhao masuk akal. Orang ini tadi bahkan mempertanyakan perjamuan Tianxi. Inilah kelemahan terbesarnya. Ling Yun, aku tak menyangka. Untuk membuatku menyesal, kamu berani melakukan hal yang sangat tidak patut seperti memasukkan diri sebagai Zhen Kuo Tianxi. Kamu benar-benar nekat. Bagus, luar biasa. Sungguh luar biasa. Pidato Li Xiao tadi, sungguh luar biasa. Ling 11.
Sekarang semua orang menganggap aku sebagai Zhen Kuo Tianxi palsu dan ingin membunuhku. Bagaimana menurutmu? Adik, kamu masih ragu apa? Cepatlah putuskan hubungan dengan dia. Memalsukan diri sebagai Zhen Kuo Tianxi adalah kejahatan yang pantas dihukum mati seluruh keluarga. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Zhao kita? Zhao Lingxi. Sekarang pertandingan sudah selesai. Aku, murid utama sesepuh besar kuil Tianxi. Masa depan cerah. Sedangkan dia telah melakukan kejahatan besar yang tidak terampuni. Akan segera dihukum mati. Bagaimana harus memilih? Seharusnya sudah jelas. Aku Zhao Ling 11. Bersedia bersama Ling Yun. Hidup dan mati. Maju mundur bersama. Nenek, cepat nasihati adik. Kalau dia terus bersikeras begini, keluarga kita akan hancur. Nenek Zhao. Jangan selagon saya tidak menjengkelkan. Sekarang saya akan menelpon guru saya. Dengan kemampuan beliau, tidak sampai seperempat jam pasti sampai. Nanti, pasti akan membersihkan semua para pengikut Tianxi palsu. Keluarga Zhao yang sudah ratusan tahun, mungkin akan hancur seketika. Benar Nenek Zhao, hari ini ulang tahun ke-70 Anda. Hari yang baik ini, jangan sampai menjadi hari berkabung. Diam. Nenek Zhao, aku Long Si. Jamin dengan kepala saya, Mr. Ling Yunling adalah Tianxi sejati. Nenek tidak perlu khawatir. Gubernur Long, saya percaya padamu. Keluarga Zhao bersedia mengikuti Tianxi sejati. Sampai mati. Nenek silakan bangun, siapapun saya. Di hadapan nenek, saya hanya punya satu identitas, yaitu cucu menantu Anda. Cukup. Saya Zhao Yiming, sebagai kepala keluarga Zhao, menyatakan Zhao Lingxi dan nenek saya diusir dari keluarga Zhao. Apa yang miracle lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Baik. Zhao Shao, hebat sekali keberanianmu. Kamu. Apa itu perintah kepala keluarga? Saya sudah muak dengan omong kosong ini. Berhenti. Perintah kepala keluarga ini dibuat langsung oleh Guru Langit. Jangan sembarangan merusaknya. Ling Yun, kamu sangat berani. Tahukah kamu perintah kepala keluarga Zhao didukung oleh kuil Guru Langit? Kamu berani merebut dan merusaknya. Apakah kamu ingin melawan kuil Guru Langit? Tuan Ling sebenarnya adalah pemilik kuil Guru Langit. Apa artinya melawan atau tidak? Long Sihai. Meskipun saya tidak tahu apa tujuanmu mengeluarkan barang palsu, meniru Guru Langit Penjaga Negara. Tapi saya sudah memberitahu guru saya. Beliau akan segera datang. Kamu tidak bisa menghindari hukuman mati. Ternyata Qin Bai Chuan yang akan datang. Saya akan menunggu saja. Saat dia merangkak di hadapan saya lihat Han Yuming. Apakah masih sekeras ini? Untuk yang ini, nenek simpan baik-baik. Jangan salah percaya lagi. Sudah Ling Yun. Saya tahu kamu, sebagai boneka Long Sihai, tidak berani melawan keinginannya. Tapi kamu benar-benar nggak nyiapin jalan pulang buat diri sendiri. Long Sihai, dia bilang aku bonekamu. Benar nggak sih? Nggak ada sama sekali. Bawahan ini terhadap Zhen Kuo Tianxi setia banget. Bisa dibuktikan. Gubernur Long, kamu pikir trikmu ini nggak ada yang tahu? Benar nggak ada yang tahu? Li Shao, maksudmu, kamu tahu rencana Long Sihai? Tentu saja. Xinhua yang hadir di sini adalah bangsawan terkemuka Longjiang. Orang-orang bijak. Sedikit mikir aja pasti tahu. Dia Long Sihai. Nyimpan niat jahat apa? Oh, aku ngerti. Long Sihai sadar di Longjiang dia sendirian. Dan tahu keluarga Zhao akan bangkit. Nggak bisa dihentikan. Manfaatin para bangsawan Longjiang yang belum pernah ketemu Zhen Kuo Tianxi. Buat nunjukin yang palsu. Piwait bikin orang cekat. Buat jaga posisinya sebagai gubernur Longjiang. Benar seperti itu. Orang bijak punya 1000 rencana. Pasti ada yang luput. Dia Long Si ngitung 1000 kali nggak nyangka. Murid utama sesepuh Tian Sifu, Han Shao, bakal datang ke Longjiang. Drama dia ini sepertinya nggak bakal bisa lanjut. Benar sekali. Makanya aku kasih tahu guruku. Zhao Shao Li Shao. Longjiang punya 2 pemuda berbakat. Sungguh keberuntungan buat Longjiang. Aku memutuskan perjamuan guru surgawi Anda. Undangan. Terima kasih Han. Harus mengatakan, lubang otak kalian, tapi ini sangat besar. Han Yuming.
Aku sangat penasaran. Tidak ada aku. Persetujuan guru surga kota. Perjamuan surgawi Anda. Apa yang harus dilakukan? Bisakah kamu jelaskan padaku? Aku akan bersamamu. Apa yang bisa dijelaskan? Kau hanya menunggu kematian di sini. Setelah kau mati, istrimu adalah milikku. Aku akan membawanya. Berpose 18. Bermain nakal. Saat aku lelah, aku akan bermain dengan orang-orang. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengambil hal ini. Semua direkam. Bakar untukmu. Tidak juga. Kau kesepian di bawah tanah. Sangat berisik. Tuanmu tidak mengajarimu. Ingin menghormati orang lain? Ling Yun, kau gila. Kau benar-benar berpikir, Master Surgawi Kota. Apakah aku guru surgawi? Qin Bai Chuan akan datang. Catatan sendiri. Tapi dia, dalam hal ini, menghina istriku, juga adikmu. Kau bisa tahan, aku tidak tahan. Apa identitas Han? Apa yang kau hitung? Itu benar. Ling Yun, kamu ini penipu. Tunggu sampai guruku datang. Aku akan menghukum mati kamu, Ling Yun. Dagingmu akan kucincang dan kuberikan ke anjing. Benar-benar keras kepala. Qin Bai Chuan sungguh buta. Menerima murid sepertimu. Baiklah, hari ini, aku akan membersihkan rumah untuknya. Berhenti. Guru, selamatkan aku. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Elder Qin, akhirnya Anda datang. Han Dashao hampir dipukuli oleh pria itu sampai mati. Ling Yun, pria ini tidak hanya mencuri tunangan Han Dashao, tapi juga berpura-pura menjadi Tianxi negara, memukul Han Dashao dan Jianyang Zhenren. Tidak ada keadilan di dunia ini. Saya mohon Elder Qin menegakkan keadilan. Hukum mati Ling Yun. Saya mohon Elder Qin menegakkan keadilan. Hukum mati Ling Yun. Saya mohon Elder Qin menegakkan keadilan dan hukum mati Ling Yun. Anak muda, lepaskan muridku sekarang. Naik dan sujud. Qin Bai Chuan. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu semakin sombong. Yang seharusnya sujud adalah kamu. Ling Yun. Jangan ngawur. Elder Qin, Ling Yun tidak pernah melihat dunia. Aku minta maaf atas namanya. Aku kenal Hong Tianxi, Zhenren dari Tianshifu. Nanti dia juga akan datang. Tolong pertimbangkan nama Master Hong. Maafkan Ling Yun kali ini. Ling 11, jangan minta maaf padanya. Qin Bai Chuan. Lihat baik-baik. Siapa saya? Murid Han Yuming. Menghormati guru. Terima kasih guru. Murid ini atas perintah guru. Dan keluarga. Pergi ke Longzhong. Untuk melamar Putri Zhao. Zhao Ling 11. Tapi tidak disangka, anak ini justru mencuri pernikahan di depan umum. Dan Berlin kali menghina saya. Tolong guru, berikan keadilan untuk murid ini. Benar Elder Qin. Saya bisa membuktikan untuk Han Dashao. Saya juga bisa membuktikan. Ling Yun tidak hanya mengenal Han Dashao, tapi juga dengan sedikit ilmu, melukai Master Danyang. Meniru sebagai Master Negara, memalsukan surat izin untuk masuk ke Diamond Master. Semua ini cukup membuktikan bahwa Ling Yun sama sekali tidak menghormati Diamond Master. Tolong Elder Qin menghukum Ling Yun dengan keras untuk menjaga martabat Diamond Master sebagai peringatan. Tidak seperti itu, Elder Qin. Jangan tertipu oleh mereka. Semua yang dilakukan Ling Yun dipaksa. Tolong Elder Qin pertimbangkan atas nama Asosiasi Perdagangan Tianlong. Maafkan Ling Yun kali ini. Jika Elder Qin masih belum bisa, maafkan Ling Yun. Saya, sebagai Ketua Asosiasi Perdagangan Tianlong, rela mengorbankan diri ini. Menanggung akibatnya. Ling Yun, sepertinya hari ini, Anda adalah bintang pesta. Katakan, bagaimana saya harus menangani Anda? Jadi Anda Qin Bai Chuan tidak berniat mengakui identitas saya secara publik. Identitas apa yang Anda miliki yang layak saya akui? Saya hanya tahu, di hadapan saya, adalah seseorang yang tidak mematuhi hukum, berbuat semaunya. Mengenal Kuil Tianxi, penjahat yang sombong. Menurut hukum Dacia, harus dihukum mati. Baik. Sepertinya saya sudah beberapa tahun tidak pulang di rumah ini. Ternyata ada orang yang mengincar kursi berharga ini. Qin Bai Chuan, di sini. Mengambil posisi saya tidak semudah itu. Apapun triknya, silakan coba. Ling Yun, Anda berani. Keluarga Li tidak akan membiarkan Anda. Segera kumpulkan semua budak dan tentara pribadi ke Hotel Longjiang. Dan keluarga Chen juga tidak akan membiarkan Anda. Segera kumpulkan semua budak dan tentara pribadi keluarga Chen ke Hotel Longjiang. Keluarga yang mendukung sesepuh Qin. Segera kumpulkan semua budak dan tentara pribadi keluarga yang ke Hotel Longjiang segera.
Ling Yun, apa yang Anda lakukan? Keluarga-keluarga di Longjiang ini dan tentara pribadi, semuanya ada 400.000. Kekuatan keluarga Zhao dalam pertempuran tadi malam hampir habis. Tapi, jika mereka benar-benar berani macam-macam, saya pasti akan menggunakan pedang pembunuh dewa milik Dewa Tua untuk menghajar mereka. Meskipun itu pedang pembunuh dewa, hanya bisa membunuh beberapa puluh ribu saja. Masih ada ratusan ribu lagi. Bagaimana kalau saya bawa 100.000 pasukan dari perbatasan? Ling 11 Dewa Perang hati-hati bicara. Pasukanmu yang besar adalah senjata penting negara. Jangan sampai disalahgunakan. Kalau ada orang jahat yang melaporkanmu ke raja, kamu selesai. Lalu sekarang harus bagaimana? Dibiarkan saja mereka mengganggu. Ling Yun, kamu ngapain? Tidak ada kerjaan lain. Sudah gawat begini masih makan. Ini cuma masalah kecil. Jangan takut. Ling 11, kamu tidak kenal Hong Shize. Telepon saja, panggil dia ke sini. Sekarang keluarga Zhao sedang dalam kesulitan besar. Hanya bisa minta tolong pada Dewa Hong. Long Sihai, kamu sebagai Gubernur Longjiang, masalah kecil ini bisa diselesaikan. Dewa Pelindung Negara, saya akan mengumpulkan pasukan pengawal gubernur. Baik. Tunang, saya segera ke sana. Dewa Tua bisa mulai menjaring. Ayo langsung aja. Si Ling Yun itu brengsek. Nanti gue pasti ngurusin dia. Dia santai aja, nikmatin istri cantiknya. Sementara gue yang tua ini harus bersin berantakan dia. Lao Tianxi, Tianxi penjaga negara ini. Cinta negara, tapi lebih cinta wanita. Dah, gue cabut. Ling Yun, lo liat nggak? Sekarang saya Antero Longjang nganggap lo musuh. Lo jagoan lagi. Apa lo bisa lawan puluhan keluarga bangsawan Longjiang yang bersatu melawan lo? Apa lo bisa lawan 400.000 tentara pribadi? Cuma 400.000 orang sembarangan. Apa yang ditakutin? Gue punya 3.000 pasukan pengawal gubernur. Perlengkapan lengkap. Latihan bagus. 1 lawan 100 bukan masalah. 1 lawan 100. Kayaknya kayak belalang lawan mobil deh. Lo yakin 3.000 pasukan lo bisa dateng? Han Yumeng, lo maksudnya apa? Om. Langsung copot Long Sihai dari jabatan Gubernur Longjiang. Omnya si Han Dashao. Bukan berarti Wang Darin pemimpin kabinet Dazia yang bisa langsung lapor ke raja. Keluarga Han bisa jadi keluarga nomor 1 di Shangjing. Semua karena Wang Darin yang punya posisi kuat di pemerintahan. Wang Darin udah jadi penasihat lebih dari 10 tahun dan dipercaya banget sama raja. Long Sihai, jabatan Gubernur Longjiang ini tentu saja milik Tuan Wang. 1 orang bisa memutuskan. Long Sihai, dengar baik-baik. Inilah akibatnya kalau kalian salah pilih pihak. Long Sihai, kamu dicopot dari jabatanmu. Segera ke ibu kota untuk menerima hukuman. Long Sihai telah dicopot dari jabatannya. Kalau begitu masa depan Longjiang, bukankah sudah jelas? Zhao muda yang akan mengambil alih. Tuan Li, kamu bodoh sekali. Kenapa masih panggil Zhao muda? Seharusnya panggil Tuan Gubernur. Betul-betul. Hormat kepada Tuan Gubernur. Tunggu dulu semua. Semua tidak perlu repot-repot. Aku belum menerima jabatan gubernur. Lagi pula, keluarga Zhaoku masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Aku bilang kalian ini benar-benar pandai berpesta di tengah pertandingan. Zhao Yiming, bagaimana kalau kamu gagal menjadi Gubernur Longjiang? Bagaimana cara mengakhiri ini? Anak kecil lucu. Sudah mau mati masih bicara sembarangan. Melihat pengaruh dan status Zhao muda di wilayah Longjiang, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Betul sekali. Segera keluarga besar Longjiang akan menyerbu tempat ini. Pada saat itu, semua tindakanmu hari ini akan dibayar lunas. Elder Qin, Telemenjata and Hukuman Mati Padmo. Hari ini kamu tidak punya celah untuk bernegosiasi lagi. Begitukah? Sayang sekali, dia Qin Bai Chuan belum punya kemampuan untuk menghakimi saya. Ling Yun, kau sampai bekerja sama dengan Long Sihai hanya untuk membuatku menyesal menjadi bonekanya. Sampai ke titik ini, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Meskipun kau terus menghinaku, aku tetap tidak ingin kau mati di sini. Ling Yun, sadarlah. Ungkapkan perbuatan Long Sihai dan berlutut meminta maaf kepada Elder Qin. Semuanya masih ada ruang untuk berbalik. Wei sini, kau benar-benar suka berhayal sendiri. Siapa yang bilang semua yang kulakukan adalah untuk membuatmu menyesal? Adapun
Berlutut meminta maaf kepada Qin Baichuan. Tanyakan padanya. Berani aku berlutut, berani dia menerima. Apa yang tidak berani kulakukan? Keadaan sudah seperti ini. Di dalam istana Master lanjut. Aku sudah sepenuhnya menguasai situasi. Semua orang hanya tahu aku adalah elder besar. Dan tidak tahu siapa Ling Yun. Bahkan perjamuan Master Langit juga bisa kurestart dengan satu kata. Hari ini, selama kau mati di sini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Komandan Chen, komandan yang tiba. Laporkan kepada tuan rumah. Pasukan pribadi keluarga Chen sudah berkumpul. Menunggu perintah. Keluarga yang sudah berkumpul. Menunggu perintah. Ling Yun, lihatlah, kau sedang melawan seluruh Longzhong adalah Musa. Bahkan seluruh kuil langit adalah musuh. Hari ini, di luar hotel kecil ini, tidak hanya dikerahkan 400.000 pasukan berat, tetapi juga ada 8.000 master dari kuil langit saya. Bahkan jika Master Langit masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan ngomong sembarangan. Guruku masih hidup. Siapa yang bilang dia mati? Sekarang hidup dengan baik. Hanya saja tidak tahu di mana. Ku beritahu kamu, kalau guruku tahu, kamu melakukan hal yang sangat tidak patut, dia pasti akan pertama kali muncul, menyebarkan abu jenazahmu. Jangan menakut-nakutiku. Master Langit dulu keracunan parah. Jangan pikir aku tidak tahu. Kalau kamu pintar, tunduklah padaku. Mungkin jika suasana hatiku baik, aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Qin Baichuan, guruku dulu keracunan. Hanya aku yang tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Apa mungkin racun itu kamu yang berikan? Jangan banyak bicara. Sishuan pasukan berat Longzhong. 8.000 master kuil langit perhatikan perintah. Anak ini tidak mematuhi hukum. Berbuat sewenang-wenang. Menghina kuil langit. Menurut hukum Dacia, harus dihukum mati. Semua orang bertindak. Qin Baichuan memandang rendah Master Langit. Tidak membedakan yang tinggi dan rendah. Bermaksud memberontak. Kejahatan besar. Kau tahu dosamu. Master Hong, akhirnya kau datang. Jangan panik Dewa Perang Ling 11. Aku datang untuk menegakkan keadilan. Hari ini dengan keberadaanku, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Berakting dengan baik. Bahan bajunya bagus. Terlihat sangat mirip. Seperti itu. Jangan dia juga Long Sihai. Mengundang aktor. Benar yang dikatakan Li Muda. Long Sihai, kau benar-benar mengeluarkan biaya besar. Tidak hanya menyuruh orang untuk berpura-pura Master Negara, bahkan berpura-pura sebagai pemegang segel. Selanjutnya, jangan-jangan Master Tua juga akan diundang. Master Tua memang akan datang sebentar lagi. Tapi kalian berdua, bisakah melihat? Itu sulit untuk dikatakan. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku. Aku tidak tertarik dengan identitas orang mati. Elder King, orang ini tidak hanya berpura-pura memegang segel, bahkan berani memukul kami. Kau harus membela aku dan Sao Muda. Elder King, Hong Shize, kita sudah lama bersama. Aku ingin mengingatkanmu. Salah memilih pihak bisa membuat orang mati. Dia benar-benar pemegang segel dari kuil master. Selesai. Aku telah menyinggung Master Hong. Bagaimana ini? Jangan takut Li Muda Zhao Muda. Elder Qin bisa dibandingkan dengan Master Hong. Statusnya jauh lebih tinggi. Kita hanya perlu memeluk kaki Elder Qin. Pasti aman. Qin Baichuan, selama bertahun-tahun ini, kamu di kuil master. Jangan membelai Heitai orang. Membentuk kelompok kecil. Aku bisa saja tidak peduli. Tapi kamu seharusnya tidak. Berani-beraninya memikirkan kepala Master Negara. Apa? Ling Yun ternyata benar-benar Master Negara. Selesai. Selesai. Menyinggung Master Negara. Sekarang benar-benar selesai. Ling Yun, ternyata kamu benar-benar Master Negara. Aku bilang, pria yang aku Su King Kong pilih, mana mungkin jelek. Su King Kong, apa maksudmu? Ling Yun adalah suamiku. Orang-orang, untuk Master Negara. Ganti pakaian. Hormat kepada Master Negara. Bangun. Terima kasih Master Negara. Qin Baichuan, kamu tahu kesalahanmu. HMPH, apa kesalahanku? Qin Baichuan, kamu memandang Master Negara tidak membedakan tinggi rendah, berniat memberontak. Dosa yang besar, masih tidak mengaku. Hahaha. Hong Shize, aku tanya kamu, kita berdua di kuil langit. Sudah berapa tahun? Kenapa kamu tanya ini? Jawab aku. Kamu 40 tahun, aku 30 tahun. Sebelum ini, kita berdua, apakah terhadap kuil langit? Bekerja keras, tidak pernah lengah. Benar. Kamu Qin Baichuan bisa mendapat perhatian dari langit tua, menjabat sebagai tetua besar. Tentu saja kemampuanmu luar biasa. Yang terbaik di antara kita. Ya.
Kamu sudah mengakuinya. Aku Qin Baichuan kemampuan luar biasa. Dan bekerja keras. Berusaha keras setengah hidupku. Tapi kenapa? Dia si orang, anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Bisa menginjak kita berdua. Apakah hanya karena dia murid langit tua? Bisa mewarisi jabatan lanjut pelindung negara. Aku tanya kamu, kenapa? Qin Baichuan kamu melampaui batas. Jabatan lanjut pelindung negara. Diwariskan sesuai takdir. Bukan untuk kamu inginkan. Hahaha. Sungguh konyol. Jabatan lanjut pelindung negara ini. Bukan untuk yang berkemampuan. Tapi harus mengandalkan takdir sialan. Kalian menerimanya, tapi aku Qin Baichuan tidak. Ling Yun, Barony kamu lawan aku. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih layak? Duduklah di posisi itu. Qin Baichuan Kowloon Song. Mundur. Qin Baichuan. Kau ingin adu apa denganku? Aku dari kuil langit. Di dalam menguasai pusat kekuasaan Dacia. Di luar Melawan News of Arbor. Dulu, almarhum guru langit, mengikuti Kaisar Wu, Pertemper Ke Udra dan Selatan, mendirikan jasa perang yang gemilang antara kita yang akan diadu. Tentu saja kekuatan sihir. Aku punya satu jurus, yang bernama Tujuh Senar Maut. Jika kau bisa menahan, aku akan mengaku sebagai guru langit pelindung negara. Bagaimana anak muda? Berani kau? Guru buyut jangan. Tujuh Senar Maut Qin Baichuan adalah jurus andalan, dengan kekuatan penuh. Bahkan guru langit harus menghindar sejenak. Kekuatannya sangat dahsyat. Apakah kau juga merasa aku akan kalah? Aku. Hari ini, jika tidak berani menerima tantangan, bagaimana seluruh kuil langit melihatku, raja, melihatku, dunia, melihatku. Qin Baichuan, kau menantang dengan musik. Aku akan membalas dengan musik. Biarkan kau dan seluruh dunia tunduk dan kagum. Baik, sikap seperti ini baru ada sedikit penampilan guru negara. Datanglah Qin. Han Dashao, Ling Yun dan Qin Sanglao. Siapa yang unggul? Tenang. Guruku masih punya jurus rahasia. Belum digunakan. Ling Yun pasti tidak bisa menahan. Guru negara memiliki kekuatan yang luar biasa. Terima jurus terakhirku. Feng Huang menyanyi di Gunung Qi. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Mengapa? Tidak mungkin sekuat ini. Tahukah kamu? 5 tahun yang lalu, guruku terkena racun mematikan. Kehilangan semua kekuatan. Kebetulan 8 negara menyerang. Dacia kita dalam bahaya. Aku yang menyelamatkan situasi, mengusir musuh ribuan mil. 5 tahun yang lalu, Bukan Guru lanjut, yang bertarung dengan luka, Raken Minai Rang Jantong, sebelum meninggal, terpaksa menyerahkan posisi kepada Guruku baru saja keracunan. Musuh asing langsung menyerang. Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Ada pengkhianat. Jadi, aku sengaja menyebarkan kabar palsu bahwa guruku sudah meninggal. Bermain-main di dunia, bersikap seperti mencintai kekuasaan, tapi lebih mencintai kecantikan. Tujuannya adalah untuk menarik pengkhianat terbesar keluar. Apa? Qin Sanglao ternyata pengkhianat. Ibu, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana mungkin? Apakah kita benar-benar berdiri di tim yang salah? Bagaimana? Apakah kalian ingin memberontak? Perzinahan. Apa bedanya? Di atas kapel. Ini tentang mengalahkan raja. Hari ini, aku ingin kalian semua membunuh. Tentu saja tidak ada yang tahu. Perzinahan. Apakah itu? Apalagi yang kurang tahu? Bisakah Anda melakukan trik? Tentu saja. Lihat semuanya. Gambar hari musim panas. Zhao Yiming, bagaimana Anda gambar mesin musim panas? Ternyata menjadi peta musim panas. Ini adalah penjaga keluarga Zhao. Cerdas Tuhun Hartam musim panas. Diketakan Disco. Dewa jahat. Raja Iblis. Ya. Tahun itu, Tuhan dan Iblis hari itu. Perang Syahari Syamalam. Mengandalkan pedang langit ini. Hanya mengalahkan Raja Iblis. Disegel di mesin musim panas. Dijaga keluarga Merit keluarga Zhao. Hahaha. Dengan peta musim panas, Ling Yun akan mati. Tuanku, Anda dapat bergabung dengan Tianxi Menshan. Menjadi penguasa kota baru. Mereka semua dari naga. Hahaha. Lihat guru surgawi kota.
Zhao Yiming, halo keberanian besar. Berani mengambil peta rahasia musim panas. Membantu kejahatan. Tidakkah kau takut setelah mati? Dihancurkan oleh leluhur. Nenek zaman sudah berubah. Kau harus belajar menerima kenyataan. Yang muliakinlah pemimpin kuil langit. Dan dialah yang harus kami Zhao ikuti. Oh, Apakah kalian terlalu cepat senang? Hanya satu peta rahasia musim panas. Apa kalian pikir sudah menang? Ling Yun, aku akui kau kuat. Tapi sekuat apapun kau, apakah bisa mengalahkan gurumu? Kekuatan Raja Iblis. Tak bisa kau bayangkan. Kekulai, kau bisa menggunakan jurus Pamungkas Gurumo. Hisab pembina lanjut. Jika tidak, mustahil kalahkan Raja Iblis. Bukan cuma jurus, pisau pembunuh langit. Panggil saja Raja Iblis, lihat apakah aku bisa menggunakannya. Hahaha. Ling Yun, janganlah membual. Guru langit saja butuh ratusan tahun untuk menguasai pisau pembunuh langit. Kau masih muda, mana mungkin mencapai tingkat guru langit. apakah kalian lupa? Di dalam perintah keluarga Zhao, masih tersegel satu, pisau pembunuh langit guru langit. Aduh nenek, apa kau pikir aku akan membuat kesalahan sebesar itu? Pisau pembina lanjut ITU, sudah kelepaskan. Sekarang ini Dewa Langit sudah tiada. Di dunia ini, sudah tidak ada yang bisa menghentikan Raja Iblis lagi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Zhao Yiming, dulu seharusnya aku tidak membesarkanmu. Jangan terburu-buru nenek, bukan cuma satu jurus, pedang pembunuh langit. Siapa bilang aku tidak bisa? Hahaha. Ling Yun, aku sarankan jangan memaksakan diri. Kau menyerah sekarang. Aku janji, hanya menghilangkan kekuatanmu, bisa menyisakan nyawamu. Kalau tidak, kau akan berakhir menjadi cemilan Raja Iblis. Wah, tadi kau bukan sangat yakin menang. Kenapa sekarang mulai menawarkan penyerahan? Jangan-jangan kau takut setelah memanggil Raja Iblis tidak bisa mengendalikannya dan malah dimakan balik. Kau. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengendalikan Raja Iblis? Kalau kau memang ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Baki, kau masih mau menonton? Sampai kapan? Hahaha. Baiklah Qin Baichuan. Tidak kusangka kau berkolaborasi dengan sampah Sakura. Sekarang tuduhanmu, tambah satu lagi. Khianat terhadap Dacia, berkoalisi dengan musuh asing. Membunuhmu. Aku akan menjadi Dewa Langit pelindung negara. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menghakimi saya? Baki tangan. Semua simpul. Satu abad. Akhirnya aku melihat matahari lagi. Siapa yang memanggilku? Tuan Raja Iblis. Aku memanggilmu. Sangat bagus. Sebagai hadiah, aku akan memberimu simbiosis denganku. Kau adalah lawanku. Aku ada di dirimu. Cium bau benda tua itu. Hal-hal lama yang kau katakan, itu adalah tuanku. 100 tahun yang lalu, tuanku bisa menyegel kamu. Dan hari ini, aku ingin kau mati. Saya berada di peta musim panas. Berlatih selama 100 tahun. Bahkan tuanmu, aku bahkan tidak melihatnya. Belum lagi, kau tidak punya bau. Boneka kecil. Ada pepatah lama di Dacia, disebut biru lebih baik dari biru. Raja Iblis, kau bukan manusia, seharusnya tidak ada di bumi. Ke tempat yang seharusnya kau kunjungi. Pisau langit. Anda sebenarnya, itu benar-benar akan mengalahkan langit. Master. Tidak. Ini tidak mungkin. Kenapa kau begitu kuat? Kau percaya aku. Hubungan saya dengan tuanku hanya menjadi penguasa kota. Alam tidak akan hadapi kekuatanku. Orang hanya akan percaya
mereka sendiri. Sesuatu yang mau dipercaya. Dan kau terlalu dipengaruhi prasangka sendiri. Mata tertutup olehnya. Qin Bai Chuan, kamu kalah. Tidak, aku tidak kalah. Aku tidak akan pernah kalah. Ling Yun, hati-hati. Siapa yang berani menyentuh muridku? Bagaimana bisa? Menghormati guru langit. Guru, kenapa Anda datang? Dengar, hari ini kamu menikah. Ini istri muridku. Bagus. Pasangan yang langka. Terima kasih pujian Guru Langit. Bocah nakal. Akhirnya kamu punya selera yang baik. Sebelumnya istri yang kamu nikahi. Sudah kukatakan, dia bukan orang baik. Kamu tidak percaya. Ayo guru, jangan bicarakan ini dulu. Guru, lihat masih banyak orang di sini. Bagaimana harus menanganinya? Tenang. Kurma datang untuk membersihkan kekacauanmu. Perintah Raja tiba. Dengan kehendak langit. Dekrit Raja Xia. Hari ini Guru Langit Ling Yun menghukum pengkhianat dalam negeri. Menghabisi musuh di luar negeri. Menaklukkan iblis dan setan. Menjadi terhormat di seluruh negeri. Dianugerahi gelar Raja sejajar. Setara dengan Raja. Demikianlah keputusan. Terima kasih Raja. Guru Langit. Terima keputusan ini. Han Yuming. Kamu bersekong kal dengan Qin Bai Chuan. Menggandang Yuza masuk ke negeri. Berusaha menggulingkan kuil Guru Langit. Kau tahu dosamu. Eyang. Eyang, mohon ampun. Aku tahu salah. Mohon Eyang melihat keluarga Han kami, yang telah pergi ke ibu kota, dan memberikan kontribusi selama bertahun-tahun. Ampunilah nyawaku. Han Youming, kau telah melakukan kejahatan pengkhianatan. Menurut hukum Dacia, harus dihukum mati. Eyang, aku tidak salahkan. Tian Shi Zhenku benar. Baiklah. Keluarga Han telah melakukan kejahatan pengkhianatan. Pengawal, bawa Han Youming ke bawah. Interogasi dengan baik. Lihat apakah keluarga Han ada orang lain yang terlibat. Semua yang terlibat dan yang tahu tapi tidak melapor akan dihukum sama. Eyang, aku tidak bersalah. Eyang. Guru, karena guru datang untuk membersihkan, bagaimana dengan yang lain? Serahkan pada guru untuk menanganinya. Bocah malas lagi. Ini bukan malas. Seperti kata pepatah, malam pengantin tak ternilai. Murid guru baru menikah. Tentu harus bersama pengantin, menikmati dunia berdua. Kau ini. Ayo pergi. Nenek. Aku dan Ling 11 duluan. Menghormati Tian Shi Zhenkuo. Bocah, jangan lupa kembali ke istana Tian Shi.